Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pemirsa MJA TV, pemirsa Satu Kiblat TV, kemudian yang tidak lupa pemirsa Sayap Dakwah TV, dan spesial di malam hari ini bersama sahabat Sabtu Ari. Sahabat Sabtu Ari. Boleh, teman-teman Sabtu Ari juga boleh. Teman-teman Sabtu Ari, mereka belajar apa? Belajar wirausaha. Wirausaha di grup Facebook yang saya buat sejak 2015. Keren. Bismillah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya tidak panjang pembukaan karena kita betul-betul mau memanfaatkan waktu ini untuk meres Kang Mas Sabtu Ari. Kita mau peres biar kurus ya. Kemarin sudah loh pas di Tengkleng Hoha loh. Ini tambahan. Masih kurang aja. Kurang dan insya Allah 2, 3, 4, 5 kali tetap kurang. Masya Allah. Kita mau peres ini Kang Mas Sabtu Ari. Ya Allah, Masya Allah. Tentang ilmu-ilmu beliau dalam wirausaha. Dan yang pertemuan sebelumnya berapa bulan yang lalu ya kira-kira? September. Berarti September kurang ya? lebih 5 bulan lalu gitu 5 bulan yang lalu. 5 bulan lalu kita ketemu. Kita juga diskusi tentang anti utang juga ya. Wah, itu yang. Tapi malam hari ini berbeda. Ya masih ada hubungannya juga. Ada hubungannya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, temanya malam hari ini kapok ngutang. Nah, ini kenapa harus kapok? Kenapa harus kapok? Sip, kita sapa dulu beliau. Kang Mas Sabtu Ari, bagaimana kabarnya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Member grup belajar wirausaha di Facebook Matur Suwun. Hari ini saya lagi di Kota Kediri. Ya. Sana ya? Kota Iya, Kediri. sana. Kameranya banyak soalnya. Jadi berkali-kali saya shoot di acara kayak gini kalau nggak di podcast. Ini yang timnya Ustadz Rizky ini yang Masya Allah tim lengkap loh, kameranya Masya banyak. Allah, Ini Masya banyak. Allah. The Standard Studio. Alhamdulillah. Standard Ini Studio. bantuan dari jamaah Ustadz. Masya Allah. Jadi ini hari ini saya kebetulan di Kediri lagi nengok pabrik produksi Jalusugi. Jalusugi. Yang jualan saya ini. Mana, ini kan mana? produksi semua di Kediri. Jalusugi. Usus nage. Saya dapat hadiah nggak ini? Oh, tenang aja. Tenang ada ya? yang ini kepala produksinya. Oh, ada. Bagas. Siap. Kalau nggak dapat ini tayangan bisa kita turunkan ini. Jadi datang. selalu kalau kesini ditodong sama teman-teman untuk sharing. Dan malam ini sama Ustadz Rizky kita melanjutkan obrolan pertemuan kita pertama 5 bulan lalu di Tengkleng Hoha. Tengkleng Hoha. Bagaimana kabarnya Hoha? Alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi. Corona kemarin bagaimana nasibnya? Tinggal 30% juga omset. Ya itu. Allah. Cuman kita bertahan bahwa tidak ada lagi bahasa kita menyerah. Sekarang saatnya menyerang balik. Wih, menyerang balik keren. itu ya. Antum ini punya bahasa yang top-top. Jangan nyerah, serang balik. Itu saya belajar dari Mas Yoyo warung spesial sambel. Spesial Kemarin sambel. saya gantian yang SS. wawancara beliau, betul. Dia dengan hampir 4.000 karyawan, bayangkan. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia hampir 100 cabang. Ini kalau aku hanya bertahan nggak bakal bisa, harus serang balik. Dan itu menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman yang lain. Betul ya Mas ya. Saat ini kalau kita hanya berpikir hanya bisa gajian, hanya bisa nutup biaya sewa tempat, nggak bisa. Kurang ganas. Ya, ilmunya sebenarnya satu, lakukan efisiensi. Efisiensi. Di usaha masing-masing. Apapun bentuknya yang kira-kira menyedot pengeluaran, itu kita cancel dulu, kalau nggak ditunda dirapikan. Yang kedua adalah cari pintu-pintu ladang-ladang baru menghasilkan uang. Kalau saya di Tengkleng Hoha tuh snacknya saya tambahi. Saya jualan kerupuk kulit Hoha, Jalusugi snack saya tambahi, jualan puding, apapun lah pokoknya yang jadi duit datengin. kita jual. Dan ternyata bisa menutup operasional, bahkan bisa menambah pemasukan, omset dan juga nggak minus lagi lah. Tidak minus Jadi lagi. alhamdulillah selama pandemi setahun ini saya minus cuma 1 bulan. Selebihnya alhamdulillah plus, dalam arti itu semua terbayar dan dapat. Salah satu kuncinya serang balik tadi ya. Jangan cuma bertahan. Jangan cuma bertahan. Karena kalau kita bertahan diserang terus. Betul. Ya. Tapi kalau kita nyerang, otomatis musuh yang bertahan. Betul. Jadi kalau saya udah 4 bulan itu, 4 bulan setelah Covid kan bikin yang Tengkleng Hoha Frozen, kita kirim pakai box styrofoam sampai ke berbagai kota di Indonesia. Ternyata itu strategi kita menyerang balik. Karena kalau kita hanya pasrah pada corona, berapa banyak warung, toko, rumah makan sudah tutup. Termasuk umi saya Ustaz. Oh iya toh. Warungnya tutup 3 bulan Ustaz. Tapi sekarang jangan manggil alhamdulillah. Ustaz loh, aku nggak pede yo. Jenggotmu panjang banget aku kayak gini. Siap Kang Mas Sabtu Ari.
Jadi datang ke Kalau Kediri. sama beliau tuh gojekan aja enak. Tapi sama keluarga ini ya, sama keluarga, anak, istri, ibu juga. Oh iya, lagi sekalian saya ajak karena biar tahu produksi jamur lunas usus nage. Saya pertanyaan pertama. Apa itu, Tan? Kenapa dibilang kapok ngutang? Orang ngomong kapok itu biasanya kan setelah kecanduan. Ya. Kecanduan ternyata terpuruk, akhirnya wes kapok. Siap. Apa utang itu bikin orang kecanduan? Nah, kita lihat data dulu. Sip. Ustadz Rizky kalau kita ketik di Google berita di CNBC beberapa minggu lalu itu mengejutkan bahwa uang yang beredar di pinjaman online itu 155 triliun. 155 Pinjol. bukan MT. Bukan miliar, triliun. 155 triliun duit yang beredar di pinjaman online, pinjol. Iya. Jutaan orang minjem. Nah, jutaan orang minjem ini yang Masya Allah tahu sendiri kan. Ya, mentalnya mungkin ya. Ini yang kejam karena ini kalau sistem perbankan mungkin orang sudah jelas. Orang datang ke kantor bank mau ngutang, ada apapun syaratnya, kebutuhan. segala macam. Nanti kita bahas ya alasan tiga ngutang itu. Pinjol itu cukup dengan HP. Menginstal aplikasi, ngirim foto KTP. Yang dikirim foto KTP full body. Jadi bentuk kita kayak scanan itu. Yang kedua foto selfie megang KTP. Dan itu senjata mereka untuk menyerang dan meloroti yang nggak bayar utang. Subhanallah. Cuman bunganya kan ngeri banget. Minjem 1 juta, cairnya 800.000. Yang 200 cairnya udah dipotong. Yang 200.000 biaya admin bahasanya. Biaya admin dan biaya lain-lain 200.000, cairnya 800. Nanti utang tetap dianggap 1 juta, bayarnya ditambah bunganya bisa 10% 1 minggu. La haula wala quwata 1 minggu loh. 1 minggu 10%. Artinya gini ya. Orang utang itu kan wis dipelosoro banget lah. Tapi kok tetap mau ya? Itu nagihnya di situ. Itu yang tiga tadi saya kirim ke WA panjenengan nanti kita bahas. Sip. Jadi alasan orang berhutang ada 3 hal itu saya pernah posting di Facebook. Yang pertama alasan heroik. Ada orang yang ngutang memang alasannya heroik dan itu bisa menjadi contoh dan bukan contoh ya. Contoh real, maksudnya contoh real yang terjadi. Sambil kita baca tadi ya. Misalnya keluarga butuh makan, anak butuh susu, itu heroik banget. Keluarga butuh makan, anak butuh susu. Seorang datang ke tetangga, bolehkah saya ngutang 100.000 buat beli beras, buat beli susu, itu sangat heroik, ya toh? Dan dalam batas ini, mohon maaf kalau di Islam itu utang diperbolehkan dalam kondisi darurat, ya toh? Dalam kondisi kayak gini harusnya diutangi wes disedekahi wae daripada itu. Karena asas utang dalam Islam itu tolong menolong, bukan menarik manfaat. Yang kedua misalnya keluarga sakit butuh biaya berobat, anak masuk sekolah harus bayar uang masuk, uang gedung, seragam dan sebagainya, bapaknya nggak punya uang habis di PHK, alasan heroik lah. Heroik lah pokoknya. Betul. Terus membantu saudara yang membutuhkan, rela pinjam KTP namanya dengan janji saudara dibayar. Ini pengen bantu saudaraku nih yang masalah, aku mau dipinjemi. Bukan untuk aku ini untuk orang lain. Masya Allah. Saya korban nama. Kemarin ketika almarhum Syekh Ali Jaber meninggal, ada pengakuan dari Ustadz siapa yang kemarin bercerita. Kadang Ustadz Ali Jaber itu meminjam uang untuk kasih orang lain. Masya Allah, itu kita heroik ya. Heroik sekali dalam seperti itu. Tapi kalau seperti ini mungkin malah terpuji ya. Ada orang yang bisa memegang janjinya dalam arti ketika dia dapat rezeki melunasi. Betul-betul dibayar. Betul. Nah ini yang bahaya jebakannya adalah ketika sudah terbiasa ngutang. Alasannya mungkin bantu orang, tapi ketika dia lalai ternyata uangnya dipakai yang lain. Ada kejadian kayak gitu. Ini modus. Alasan heroik yang pertama. Yang kedua adalah alasan klasik. Ini alasan yang sebenarnya tidak perlu ngutang, asal mau sabar cari jalan lain ada. Bisa. Contoh, modal untuk usaha baru, masih bisnis plan. Usahanya belum jalan, tapi dia udah bikin proposal, perkiraan segini, ngutang. Kalau ngutang nggak ke lembaga keuangan bisnisnya sudah real, tapi dia mencari utangan ke yang nggak ribet, bisa ke saudara, teman atau ke lembaga non bank misalnya ya toh. Dan ini akadnya utang. Yang orang yang minjemin nggak tahu hukum juga. Kamu tak pinjamin 50 juta per bulan ngasih aku ya 5%-nya. Lu itu. Padahal bisnisnya belum ada ini. Bisnisnya belum ada. Masih plan. Jadi bukan syirkah. Diutangi dan minta 5% dari 50 juta tersebut. Ya toh. Yang kedua, alasan klasik butuh tambahan modal untuk usaha yang sudah jalan, misalnya untuk nambah stok atau buka cabang. Misalnya saya buka nih udah satu usaha apaan misalnya, terus tiba-tiba pengen buka cabang, saya nggak mau pinjem bank, tapi tawarkan ke orang atau kemana. Ceritanya bukan bank ini? Bisa bank atau non bank. Tapi artinya sebenarnya saya bisa sabar kok, nabung dulu.
Nanti kalau sudah terkumpul baru buka cabang. Artinya betul-betul pantas untuk buka cabang. Ini baru 6 bulan kemerungsung buka cabang dengan cara ngutang. Betul toh. Harusnya ini kan kalau kita ngelola manajemen bisa sabar dulu. Atau boleh jadi gara-gara gengsi ya. Wah, mosok itu yang ketiga. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Siap. Contoh Klasik. berikutnya ada loh. Aku nulis ini tak pikir tenan loh. Nanti aku opo ya tak cari dari curhatan orang-orang. Klasik, butuh tambahan armada buat angkut-angkut barang dagangan. Banyak, Mas saya butuh ngangkut barang ini. Padahal dia kalau sewa mobil atau pakai online itu misalnya habis hanya 60.000, 70.000 yang Gokar atau Grabcar kayak gitu misalnya. Ternyata dia malah pilih beli pickup dengan macam-macam atau nggak mau sewa, tapi dia memilih dengan membayar bunga. Pickup misalnya harganya 90 juta, 100 juta, dia harus membayar sampai 130 juta. Karena cicilan, otomatis ada bunga di sana kalau lewat leasing. Berikutnya adalah nyicil rumah atau ruko karena tiap tahun harga naik, alasannya seperti itu, nekat. Jadi teman-teman yang termasuk saya dulu pelakunya. Ngaku ya? Ruko saya dulu pernah, walaupun saya masih ingat cerita juga. Itu, ya. Hilang ya, mobil juga remuk juga. Mobil nggak dijual tapi sebelum hijrah. Ruko itu yang saya harus lepaskan. Padahal saya sudah membangun, saya bagus-bagus ya dilepaskan. Rumah pun seperti itu tapi terselamatkan rumah. Alhamdulillah. Masih saya seperti itu semenjak kita komitmen nggak mau nambah utang, stop utang dan selesaikan yang sudah terjadi. Nah itu ketika teman-teman ini banyak yang dia nyicil rumah dengan alasan capek ngontrak. Yang kedua disindir saudara keluarga. Kamu bertahun-tahun nikah nggak punya rumah. Itu ternyata kalau hatinya klasik sensitif. Ya gini ya. Alasan seperti ini sebenarnya ada 10 orang keluarga kita komentar semua. Tangan kita cuma 2. Mau bekap mulut mereka nggak bisa dong. Nggak bisa. Raiso. Tetap ngomong. Ini. Betul. Yang bisa lakukan hanya nutup telinga kita. Keren. Gitu. Jadi mulutnya nggak usah tutup, kita aja yang sikap. Lambemu turah kayak apa monggo bahasanya. Kayak Mas ya. Kok ada yang turah-turah ini? Kok ada yang turah-turah ini ya? Ada yang nyinyir juga. Saudara tetangga kan banyak dimanapun ngalami ya. Makanya sampai ada istilah kalau di teman-teman di TikTok atau di mana itu lambe tonggo itu ribet ya ngurusin wah itu Masya Allah lah. Itu lambe tonggo pedes. Ngalang-ngalai tengkleng hoha. Alasan klasik seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah alasan nggak asik. Ini level paling parah. Yang membuat orang bangkrut, jatuh, dia merasa kaya, merasa banyak duit, merasa gajinya sudah terjamin, datang corona, perusahaannya bangkrut, dia di PHK, hartanya habis, disita, dicaci maki, dikejar debt collector, nangis-nangis. Ini contoh-contoh orang misalnya senengannya gesek kartu kredit untuk beli handphone. Ini yang gak asik ini, Kang Mas Sabtu Arun. Paling parah. Saya mau rinci satu persatu. Monggo, karena silakan. Ini kan mental banget ya. Mental banget. Yang pertama, gesek kartu kredit untuk beli HP baru. Sekarang kan lagi musim iPhone berapa gitu ya. Ini kalau nggak beli kan malu. Akhirnya beli dibelain utang. Gitu lah. Itu ya. Kemudian laptop baru, baju baru, makan di restoran bareng kawan-kawan biar seru. Dan itu dengan cara gesek. Saya waktu sepanjang 2015-2018 saya itu keliling puluhan kota di Indonesia seminar kembali ke titik nol. Di ending saya selalu ngajak orang motong kartu kredit. Itu pasti puluhan orang maju ke depan, nangis, motong gunting kartu kredit. Ini yang saya mau tanya ini Mas Sabtu. Mumpung sebelum kita lanjutkan alasan gak asik ini ya. Karena pemirsa, alasan gak asik ini kalau kita lihat ini mental banget. Pokok mentalnya kepengen ketok kaya, walaupun harus dengan cara yang menjatuhkan diri sendiri. Betul, harga dirinya tergadai. Saya sempat gini, beberapa kali diskusi dengan teman-teman. Seminar-seminar potong kartu kredit. Itu setelah mereka motong terus ngapain? Kenapa nggak dipersiapkan dulu? Itu jawaban panjenengan ya apa? Satu, kalau riba mau selesai tutup dulu pintunya. Nutup pintu riba itu dengan menutup akses supaya nggak ngutang lagi. Apa harus se-ekstrim itu? Langsung tes? Betul. Karena harus, kalau sudah masih ada di dompet, godaan itu akan muncul. Serius, betul ini. Dan itu komitmen kita untuk motong. Ini kan yang pertama kali mempelopori gunting kartu kredit teman-teman di MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Betul. Saya kenal dengan mereka, diskusi sama mereka, bener juga. Tak terapkan ketika saya ngisi seminar, kena bener. Artinya nek kowe arep hijrah beneran, kalau kamu mau hijrah beneran harus berani nekat. Ekstrim harus caranya. Habis itu yang bersandar kita total ke Allah. Sebelumnya bersandar ke kartu kredit loh. Karena utang nggak bisa bayar. Selama ini kan jaga ke 5 kartu kredit, 6 kartu, bahkan rekor ada yang aku ketemu 25 kartu kredit. Dari berbagai macam bank. Dari berbagai macam bank. Sampai limitnya 600-700 juta. Itu gila. Dan itu habis gak sebulan? 600 limit tadi. Semua sampai dia mau menabrakkan diri ke truk kok. Ketika gunting itu nangis sampai sujud-sujud itu.
Akhirnya beliau berhijrah dan sekarang udah bangkit lagi, anaknya jadi hafiz Quran, masya Allah luar biasa. Nah, ini pemirsa, artinya memang harus ekstrim. Kalau nggak ekstrim ketika dia masih di kantong kita. Wah, godaannya luar biasa. Karena lihat ketika HP ini baru, 20 kartu kredit sudah terpotong, tidak ada tempat bersandar selain bersandar kepada Allah. Kalau Itu sudah ya. seperti itu, pertolongan Allah baru bisa kita jemput. sip, kejawab sudah ya. Betul, karena Jadi kan kalau kita masih sempet apa ya? Yo jujur aja Mas Sabtu ya. Rada suudzon juga. Oh itu kok nanti setelah mereka potong terus mereka ngapain, kan harus dipersiapkan tahapan kesuwen gitu ya. kartu kredit itu, saya punya pengalaman dari teman-teman yang lunas kartu kredit. Ada yang namanya, saya lupa, Mas Eko kalau nggak salah waktu itu. Dia punya total itu 150 juta di kartu kredit, beberapa kartu kredit. Negosiasinya pinter dia. Karena utang kartu kredit itu utang paling ringan dalam tanda kutip, karena nggak ada agunan. Iya. Ya kalau utang yang lain itu ada agunan. Rumah segala macam, bank bisa menyita. Kalau kartu kredit tanpa itu. Dia tuh dari tiap debt collector yang datang dia tuh berwajah ramah, mau dibentak-bentak dia tetap senyum-senyum. Jenengan mau minum apa? Oh, dilayani. Malah dilayani sampai debt collector tuh lama-lama malah jadi kayak temen. Mas aku kesini malah ndak enak ya ketemu kamu itu loh. Mau ngunjuk apa? Atau perlu kita beritahukan pemirsa ini? Jadi gitu caranya ngadepin debt collector ternyata ya. Bukan rahasia umum, artinya mereka juga punya target. Paham juga ya. Jangan kekerasan dilawan kekerasan. Temui baik-baik, jangan kabur, minta waktu. Sampai akhirnya dia bilang, teman saya itu bilang, Mas, ini semua debt collector Mas, akhirnya jadi teman saya dan membantu negosiasi. Sampai saya dapat diskon 30%, bahkan terbesar dia 50% dari utang kartu kreditnya. Yang bantu negosiasi debt collector. Karena apa? Dia nggak kabur. Dibentak-bentak dia tetap baik, Mas monggo. Tetap diladeni lah ya. Betul. Bahkan yang paling ekstrim, kalau panjenengan nggak percaya, kita ke masjid Mas. Kita umumkan nama saya, jenengan nagih utang saya biar seluruh warga tahu. Malah bingung debt collectornya. Malah ditantang gitu ya. Sip. Artinya terjawab sudah ya, terjawab. Nah itu. Kita balik ke alasan gak asik nih. Betul, apa itu? Beli barang online sekarang. Seperti pay later, bayar belakangan, sebenarnya belum mampu beli sih, tapi gak kuat nahan diri. Betul, kembali mental lagi. Banyak dan jebakannya kalau kita beli online di marketplace selalu ada tawaran pay later. Hematlah uangmu, bisa bayar dengan cara dicicil, itu jebakan semua. Pengen beli handphone, pengen beli macam-macam peralatan, kamera bagus, harganya sekian juta, 8 juta, duit dia cuma 2 juta. Dia nggak sanggup menahan diri untuk nabung 1 juta sebulan dan menunda 7 bulan ke belakang. Gak kuat tahan diri. Dia pengen minggu ini segera punya, walaupun harus membayar 7 bulan ke belakang dengan potongan gajinya dengan bunga harga yang berbeda. Nafsu ya? Nafsu. Berikutnya ya? Alasan gak asik Tan. Beli mobil, motor, padahal masih bisa naik transportasi massal atau online. Cuma biar nambah gaya, biar gak kalah sama tetangga, biar garasi aja. Padahal garasi aja garasi aja gak punya, parkir pinggir jalan. Coba ngetik di Google, ngetik di Google teman-teman, punya mobil gak punya garasi, itu muncul foto banyak banget. Luar biasa. Dan fotonya aneh-aneh banget. Yang dikasih carport sendiri, jalan itu dikasih. Antum tahu nggak Ustaz? Ada salah satu, ini mohon maaf pemirsa ya, tapi ini insya Allah kritik membangun lah ya. Kita ngomong begini bukan untuk. Jadi ada orang itu pagar rumahnya itu keluar ke jalan. Jadi batas rumahnya di sini. Ketika bikin pagar karena mobilnya agak keluar. Buntutnya nggak muat. Itu pagarnya dikeluarin. Sret. Dan itu makan jalan umum. Itu dosanya jariah itu. Masya Allah. Itu yang makanya yang di pinggir jalan sampai adep-adepan warga dan ketika tetangganya komplain dicuekin. Gua udah tinggal sini puluhan tahun, lo mau apa? Nah, saya ngono ki. Itulah. RT-nya juga di pokoknya. Nah iya wes pokoknya gue di sini puluhan tahun. Nah wes kacau lah gitu ya. Artinya padahal masih bisa naik transportasi massal atau online. Nah semenjak itu nanti silakan nabung dulu. Nanti ketika sudah terkumpul belilah walaupun second. Second harganya banyak turun kan sekarang. Banyak turun. Mobil juga murah-murah. Kalau misalnya dia punya uang 50 juta, tambahin 10 juta udah dapat mobil bagus-bagus. Tahun 2009, 2010 asal bisa milihnya itu bagus ya. Tapi intinya ya nahan diri dulu ya sementara daripada ngejar 150 juta mobilnya baru sekarang kadang-kadang gini tapi keluar dari dealer itu nanti sudah harganya udah turun 10% itu harga bulan keluar dari dealer udah harganya udah turun kepikiran cicilan. Pajaknya. Tapi gini, kan intinya di sini mental ya, gak kuat ngempet, nggak bisa nahan, kepingin lah kayak temen berangkat pengajian, nurunin istri dari mobil gitu ya. Nah sekarang ya apa triknya supaya yang alasan gak asik ini itu sedikit bisa ditahan? Lah itu tadi menutup semua kedua kuping kita, karena kita tidak bisa menutup
100 mulut orang-orang di depan kita. Telinga kita. Jadi kadang-kala hidup di masyarakat di level tertentu cuek itu bisa bermanfaat. Ketika kita tidak mau menjadi omongan orang atau kita tidak usah peduli omongan orang. Soal gaya hidup kita. Cuek wae. Ya, tapi kalau soal kerja bakti bareng, kalau soal ada sumbangan masjid ya harus keluar ya toh. Betul. Ada acara kampung ya keluar. Tapi kalau urusan kayak gitu dipreke, bahasa orang Jawa itu preke wae lah. Dipreki. Biarin aja itu harus berani mengambil sikap dan seperti itu. Ini contoh-contoh yang antum bikin ini semuanya real ya? Lah ya real, karena saya tiap hari tuh yang curhat tuh ya Allah sampai nggak bisa ngelayanin. Itu ribuan itu yang saya nggak bisa ngelayanin. Ini yang keren nih, liburan, seneng-seneng sekarang, potongan gaji belakangan, beli tiket pesawat, bayar hotel, akomodasi, semuanya gesek utang. Gesek utang. Yang penting bisa eksis dan ngumpulin banyak like di Instagram. Pamer foto rekreasi. Kalau like-nya itu dapat berapa ribu, seneng, puas. Bangga. Ada kebanggaan yang tidak bisa diterjemahkan. Artinya bangganya dia diatur orang ya? Iya. Tunjukin ke temannya, lihat nih yang like banyak loh, ya tuh, yang komentar banyak, itu ada sebut. Dan jujur aja kita juga kayak gitu lah. Kalau kita posting apa, manusiawi banget tuh. Banyak yang like, banyak yang Tapi kan bukan karena utang, Ustaz. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, gitu Tat. Jadi kalau kita misalnya beli tiket ya kayak tadi lah di beberapa aplikasi online itu kan bayar belakangan. Termasuk dengan kartu kredit tersebut. Karena mereka tahu ya ini bakal ada jaminannya. Apalagi kalau dia seorang karyawan di perusahaan besar, di swasta, BUMN, pegawai negeri, wah ini Masya Allah, luar biasa. Artinya tempat-tempat yang bakal ngutangi duit itu baca pasar ini ya. Memang mental masyarakat kita seperti itu. Teman-teman yang sudah keluar dari area tersebut cerita, di tangan kami itu ratusan ribu data mas. Katanya, mau diapain nih data ini? Yang ini suka mobil, artinya ditawari untuk beli mobil baru. Yang ini suka rekreasi, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, nanti bayarnya belakangan. Jadi semuanya by riset. Berapa bulan lalu itu ada iklan kredit mobil murah khusus guru. Diiklankan di Facebook Ads. Itu yang isi caci maki semua malah. Masya Allah. Jadi artinya kesadarannya luar biasa ya. Jadi itu yang iklan sebuah dealer, sebuah mobil merek Jepang gitu di Jogja. Masuk merek titik-titik ya. Nah, untuk guru-guru di Jogja dapat kredit dengan murah. Gambarnya orang pakai baju korpri pegawai negeri. Oh iya, baju PNS dan guru karena dia nyebutnya guru dan PNS betul. Dan ternyata komentarnya justru caci maki. Kene ngajak utang wae. Saya kaget loh, kok malah kayak gini ya. Wah, ini mayoritas 70-80% itu justru mengcounter tawaran utang kredit untuk guru dan PNS itu. Luar biasa. Karena saya yakin mereka juga selama ini sudah tertekan dong. SK itu sangat berharga dan mereka SK sudah digade loh sekarang. SK turun itu udah dikejar-kejar. Boleh tanya teman-teman yang di SK PNS. Walaupun ada juga yang mereka bersyukur dalam arti, Mas, alhamdulillah ini SK saya bertahun-tahun di lemari aman. Itu juga banyak kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi banyak yang akhirnya yang sudah nyemplung duluan. Berikutnya nih, butuh duit gak seberapa. Tapi ngutang cepet jadi budaya. Pinjaman online solusinya. Seperti yang antum bilang tadi ya. 155 triliun. Itu data dari CNBC kemarin, duit yang beredar. Baik yang di pinjaman online tersebut, yang tercatat di OJK maupun yang tidak. Itu ngeri. Itu seperti rentenir yang bermain di area online. Bahkan mereka bekerja dengan pihak ketiga yang bagian nagih hutang. Nanti Ustaz Rizky kalau mau cek, ngetik di Instagram, ketik pinjol, cukup kata-kata pinjol. Nanti akan muncul baik itu postingan maupun akun maupun tagar, tanda pagar ya toh, pinjol. Dari yang isinya caci maki, korban pinjol, pinjol balas dendam, sampai yang paling ngeri sekarang tuh korban pinjol bersatu. Tujuannya meremukan balik pinjol-pinjol yang sudah menyebar data mereka. Karena ketika tadi dia sudah foto selfie dengan KTP itu disebar. Dihancurin banget harga diri ya. Betul, harga diri. Tapi sebenarnya juga kita sendiri yang salah ya. Karena kita nggak tahu kan. Iya. Artinya tidak ada perjanjian untuk menyebarkan itu loh, walaupun nagih, dan itu melanggar hukum loh. Terus bagaimana sikap kita? Ya kalau sudah terjadi seperti itu, kalau dia pinjol ilegal mau nggak mau ya dilawan. Bukan berarti kabur ya. Kalau yang kelompok ini memang mereka tujuannya adalah yang kalau komunitas korban pinjol. Ini bahkan mereka tunggu dulu ini, komunitas korban pinjol. Ini bersatu. Membernya berapa ini? Saya kurang ada ribuan, tapi saya pernah baca isi chattingannya, mereka membalas balik. Tapi saya rasa masuk akal ya, karena 155 triliun. Betul. Kan nggak mungkin 1.000-2.000 orang ini. Dan itu mereka tujuannya membobol
duit-duit perusahaan pinjol ilegal tersebut. Bahkan mereka membongkar akun-akun si DC tersebut. Jadi yang DC-nya mohon maaf ada pakai jilbab. Akhirnya dia iya pakai jilbab tapi kata-katanya kasar. Akhirnya bermain di level lepas saya itu jilbab, mainan riba, tukang seperti itu ya. Jadi caci makinya itu nggak terkontrol udah. Nggak karu-karuan, itu kebun binatang, mangkele kenemenen. Ngundang penyakit. Dari yang korban pinjolnya juga dekat dengan penyakit, badannya bisa rusak kalau urusan kayak gitu. Yang nagih juga, mereka kejar target, kena penyakit. Kata-kata kasar setiap hari. Yang penting harus dapat targetnya. Kebun binatang, iyalah semua diucapkan, ngeri. Ustaz Diki nanti dia ada. Kalau mau percaya coba lihat. Saya nggak tega lihat. Udah iya makanya itu. Nah berarti antara yang ini yang pertama ya, antara alasan heroik, alasan klasik dan yang nggak asik. Itu paling ini yang masih bisa ditoleransi yang mana? Yang bisa ditoleransi jelas yang alasan heroik. Kadangkala kita sendiri masih ketemu tetangga, saudara atau orang yang kadangkala datang. Anak saya nggak punya susu. Di level kita sebagai seumat Islam yang paham tentang ilmu sedekah, saya kok lebih seneng wes lah kalau nggak bisa ngutangi senilai yang disebutkan. Misalnya dia mau pinjam 1 juta, bantulah semampumu. Ternyata, ini bagus ini. Sip. Iya, dia mungkin mas saya kalau ngutangin kok takut malah putus silaturahmi ya. Akhirnya mendingan sampean tak kasih saja. Bu, saya nggak punya, bukan nggak punya ya, Bu, saya nggak bisa pinjaman 1 juta. Mendingan karena kalimatnya seperti itu ya, nggak usah bohong ya. Saya ada kebutuhan yang lain juga, tapi saya ini ada uang 500.000 misalnya, ini saya sedekahkan buat panjenengan. Silakan buat beli susu, buat beli beras. Nggak usah dibayar. Betul. Dan itu, masya Allah, malah levelnya beda, kerosok banget nanti. Gitu. Saya malah butuh sebuah hadis ya. Mungkin Ustaz Rizky pernah dengar tentang yang kalau kita ngutangi pahalanya lebih besar dari bersedekah. Cuman apakah itu hadisnya? Ada hadis itu hadis yang hasan. Jadi kalau kita ngutangi orang, ini untuk pemirsa juga ya, termasuk yang pinjol-pinjol itu mudah-mudahan dengerin hadis ini ya. Di masa tempo utangnya boleh, artinya misalkan 1 bulan. Selama 1 bulan itu yang ngutangi dianggap bersedekah separuh dari uang utangnya. Misalkan 1 juta, dia dianggap bersedekah tiap harinya 500.000. Kalau lewat dari temponya itu sehari dianggap sedekah full seperti utangnya. Tapi tanpa riba loh. Kalau ini udah jelas. Iya, lebih berat. Iya, kalau pinjol riba ya. Ribanya lebih berat. Nggak bisa dapat pahala itu ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman bisa ngalami juga. Sekitar beberapa tahun lalu itu saya sampai menulis piutang yang saya miliki. Dalam arti saya terjerat utang di bank, tapi ternyata saya juga dipinjami oleh kawan-kawan dekat. Saya total itu ada 13 orang. Nah 13 orang ini putus silaturahmi. Saya nggak nagih, nggak bayar. Gara-gara utang ya? Saya nggak nagih, nggak bayar. Saya dicueki, nomor HP ganti nggak ngabari gitu loh. Ketika saya SMS, WA, BBM waktu itu nggak dibales. Sampai di level tersebut saya tulis 13 nama dan saya akadkan kepada Allah, ya Allah total sekian juta saya akadkan sebagai sedekah saya, ya Allah. Saya anggap ini lunas, saya ngambil spidol gede tuh. Di kertas A4 itu 13 nama saya coret satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 1 ya Allah namanya A. Saya anggap lunas. Saya anggap lunas. Seret. Nomor 2 ya Allah, ini saya utang udah 3 tahun ya Allah. Saya kan tak disebut satu persatu ya. Kan aku akad sama Allah. Anggap lunas ya Allah. Jebret sampai 13. Dan saya beritikad baik menghubungi mereka semua. Yang nomornya untuk memberitahukan bahwa sudah lunas gitu. Yang nomornya ganti saya hubungi lewat Facebook Messenger. Yang BBM-nya ganti saya tanya ke teman-teman dan hampir 13 ini ketemu semua. Alhamdulillah. Dan tahu nggak komentarnya ketika saya mengikrarkan itu, semua minta maaf. Maaf ya selama ini aku melupakan, aku nggak nyambung hubungan segala macam karena takut ditagih. Ketika kita mengikhlaskan itu dan kita menganggap bahwa ini jalan sedekah, diganti Allah berlipat-lipat jelas, alhamdulillah. Apa gantinya apa? Banyak lah. Banyak aku ngalami pois ya turah-turah dalam arti dari yang dulu saya hilang tersebut wes jelas kembali. Tapi yang jelas adalah mereka yang kita anggap dulu memutus silaturahmi minta maaf, itu yang luar biasa. Sebenarnya dalam hati mereka mungkin pengen melunasi, tapi mungkin uangnya nggak ada. Yang kedua keburu gengsi. Yang ketiga takut. Boleh jadi karena sudah terlalu lama terus kadung kisinan. Iya, kisinan. Itu bahasa Jawa nih terlalu malu, sudah terlanjur malu ya. Atau berikutnya adalah ketakutan tadi.
jadi ketemu kita pun mungkin ketemu di kondangan. Singitan. Di kondangan dia bunyi ya. Sip. Jadi yang masih bisa ditoleransi yang heroik ya. Betul. Kalau klasik saja ini masih bisa ditahan lah ya, masih bisa ditahan. Betul. Kalau yang paling gak keren, tuh ya, yang gak asik ini. Ini parah. mental. Mengobatinya bagaimana? Tutup telinga dari omongan orang ketika kita tidak bisa nutup mulut mereka. Sip, keren. Nah, ada sekarang 10 orang ngomong, tutup aja telinga kita. Anggap mereka nggak ada. Gak kerungu. Nah, sekarang solusinya apa? Kalau sekarang saya nganggap teman-teman supaya kapok ngutang itu yang diperbaiki adalah diri kita sendiri. Diri itu apanya? Mentalnya? Semuanya, dalam arti kalau sudah berkeluarga ngobrol dengan istri. Bune, bunda, mama. Kok mamanya berapa ya? Maksudnya kan ya bunda tadi. Loh kok kalimatnya itu double itu. Ya, bunda. Nak, sini loh. Oh gitu. Iya. Mindsetnya nggak sama ini. Bagus. Gas. Ketoro gas, pinter ya gas. Jadi ketika kita ngobrol seperti itu harus kira-kira apa nggak capek ya? Sepanjang tahun kita hidup seperti ini. Kalau ayah mau berubah, bunda mau berubah, ayo kita berjuang bareng. Ayah minta maaf, bundanya minta maaf, itu biasanya kebuka jalan. Banyak orang yang mau berubah, frekuensi suami istri nggak ketemu, itu yang susah. Tapi kalau sudah suami istri satu frekuensi, biasanya enak ke depannya. Saling mendoakan jelas. Terus yang kedua, eksekusinya bareng. Mau bisnis apapun, artinya usaha apapun. Misinya sudah sama sudah. Dan biasanya daya dobraknya juga lebih makin kuat. Besar. Sebelum kita lanjutkan, ada ini saya ngingetin ya, karena kan di kalangan keluarga kita, orang-orang dekat kita memang yang kita kembali ke ngutang yang alasannya gak asik tadi ya. Itu memang banyak banget gara-gara kalau lebaran dia pengen kelihatan ada mobilnya, kemudian di rumahnya ada kerai yang baru. Nah, sekarang coba Mas Sabtu punya enggak satu cerita saja, atau kalau panjenengan punya cerita yang lain juga boleh. Orang yang betul-betul hancur gara-gara ngutang yang alasannya gak asik tadi. Ini yang menjadi dasar saya bikin produk Sugih. Usus nage. Ini usus ayam. Saya sama Bagas waktu itu kita lagi naik mobil di Kediri. 1,5 tahun yang lalu. Gas kita bikin adiknya Jalu kan jamur lunas. Tips lunas utang. Ada di baliknya ya. Betul, di baliknya utang. Saya juga mikir produk apa yang kriuk enak. Ketemu usus ayam di Kediri banyak nih. Setelah dibersihkan saya googling, ternyata manfaatnya juga banyak. Vitamin-vitaminnya yang dikandung di usus ayam. Asal dimasak dengan benar, cara prosesnya bagus lah. Dan orang banyak yang suka karena rasanya unik. Nah terus tiba-tiba saya mikir, ini lunas utang sudah. Dilalah di handphone saya itu muncul banyak pertanyaan orang yang mau nagih utang tuh nggak tahu caranya. Kepada teman, saudara. Yang bermasalah bukan yang utang tok ya, yang nagih juga. Yang diutangi aja lorati. Betul. Sudah berniat baik memberikan bantuan, tapi orang yang diutangi ingkar janji. Mas, dia tuh dulu alasannya buat bayar sekolah anaknya, itu alasannya heroik sekolah anak, susu segala macam. Anaknya kelas 5 SD Mas, sekarang belum dibayar. Malah punya motor baru. Loh, akhirnya menjadi alasan apa? Alasan nggak asik kan? Nggak asik. Awalnya heroik, jadi menjadi alasan nggak asik. Sepeda motor baru. Ya kan kurang ajar. Ketika ditagih aku nunggu duit. Loro hati sing utang. Ini gitu loh. Level seperti itu gimana? Makanya saya tuliskan. Sambil kita bahas ini ya. Siap. Nagih dengan sabar, saya bilang. Yang pertama sabar dulu. Tips nagih utang kan kita sebutnya ada tips nagih utang di sini. Nagih dengan sabar. Telepon, WA, SMS orangnya, ingatkan bahwa ada tanggungan yang harus diselesaikan. Walaupun kadang-kala dicuekan. Tapi kalau kita niatnya bahwa kalau ini nggak selesai di dunia, jiwa dia tergantung di akhirat. Ya Allah. Hadis Nabi kan seperti itu. Yang disebut tergantung tuh ada yang bilang ya antara langit dan bumi belum diterima kalau belum selesai urusan utangnya. Pantau semua sosmednya. Diincar, stalking. Posting apapun komentar di sana. Sehari dia posting 4 kali. 10. Komentar aja, dan komentarnya adalah komentar yang tidak ada hubungan dengan utang. Tapi minimal supaya orang itu ingat sama kita. Itu udah dalam hati kecilnya pasti dia ingat. Wah, saya punya utang ke Ustadz Rifki. Terus saya komentar nih. Jangan komentar. Saya komen. Wah, cindol iki Ustadz iki nagih terus gitu. Cuma caranya halus sih. Wah, iki caranya halus sih. Paling nggak kena kayak gitu. Ya, itu nagih dengan sabar. Dan level sabar orang seperti ini, yo kuat-kuatan. Iya, betul. Kuat-kuatan. Kemudian nagih dengan bijak. Ya, satu datangi rumahnya, berikan surat tulisan tangan. Bukan WA lo ya. Bijaksana langsung. Iseng lah. Biar kesannya lebih serius ya. Pada Ustadz
Rizky yang jangan, saya jangan, hormati. Jangan, maksud saya. Oh ya, misal. Pemirsa ya. Iya, contoh kepada Ustadz Rifki yang saya hormati. Saya kalau ngobrol sama Ustadz Aminur Bait ngisi baru tak garapi deh gue. Ana lihat itu di YouTube Teras Dakwah itu. Garapi Ustadz enak ya. Mudah-mudahan nggak kualat ya. Amin. Malah didoakan. Amin ya Rob. Amin. Terus dengan bijak tulis kepada Ustadz Rifki tentang kewajiban melunasi utang. Sertakan ayat dan hadis tentang kewajiban membayar hutang. Googling pun bisa. Banyak. Kenapa utang harus dilunasi? Dan itu tulisan tangan. Itu lebih menyentuh hati dibandingkan WA. Ini nagih dengan bijak. Dan level hati orang seperti ini kadang nggak sabar tuh. Karena sudah berbulan-bulan susah wes lah. Gak telaten, langsung aja gitu. Ketika melakukan ini rakwat ya kayak istighfar. Astagfirullah. Ya Allah lembutkan hatinya ya Allah. Sambil nulis ya. Sambil nulis. Ya Allah engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang maha membolak-balikan hati ya Allah. Lembutkan hatinya biar dia mau membayar utang kepada ini saya. Ada satu komentar bagus nih. Apa? Dari Ummu Kulsum. Persis seperti tagline di kemasan Jalu. Artinya ada penggemar Jalu di sini. Iya. Apa tagline-nya? Rezekimu pasti cukup untuk hidup, tapi tak pernah cukup untuk gaya hidup. Wih, keren. Tapi utang dulu, nagih utang. Terus nagih dengan bijak tadi, temui orang tua, suami istri atau saudaranya. Sampaikan untuk membantu, mengingatkan, juga berikan surat serupa. Iya. Suratnya jadi bukan cuma orangnya toh, keluarganya juga. Apa suratnya? Surat asli kasih ke orangnya, yang fotokopian kasih orang tuanya. Itu dengan cara bijak. Ada cara lain? Nagih dengan doa. Karena kekuatan doa itu Masya Allah. Luar biasa. Nih, doakan karena kekuatan doa luar biasa. Semoga rezeki orang yang ngutang itu dimudahkan oleh Allah. Supaya dia bisa bayar utang. Iya, doanya doa baik loh. Ini sinyalnya sinyal langit. Dan doakan lagi semoga hatinya dilembutkan sehingga sadar untuk menuntaskan utangnya. Baru tadi saya di Kediri, tadi saya ke hotel sebentar baca komentar di postingan saya tadi siang. Betul Mas yang disampaikan Mas Sabtu Hari, saya memilih berdoa kepada Allah. Saya doakan orangnya, saya baca Quran, bahkan di toko pun saya baca Quran. Saya minta Allah yang mengatur prosesnya. Tiba-tiba ada utang. Kawan saya yang sudah bertahun-tahun ngutang nggak dibayar, ngontak saya dan dibayar utangnya. Subhanallah, ini unik banget tuh ya. Iya, kejadian gini yang kadang orang nggak sadar. Seakan-akan, wes aku gak kuat wis bawa iki, udah saya lepas aja biar Allah yang ngatur. Tapi doa. Baca Quran, dia berdoa dan minta sama Allah yang maha membolak-balikan hati. Baru komentar tadi sore pas di Kediri ini. Ini untuk pemirsa ini. Jadi ada cara langit ya. Cara langit untuk nagih utang. Bagaimana? Doain orangnya kepada Allah agar rezekinya lancar. Nanti Allah bikin dia ingat sama Anda. Ada cara lain? Saya senangnya kan kalau kayak gitu kan apa? Ini komentarnya nyeneng hati. Nyeneng hati dan kisah nyata semua. Masya Allah. Karena itu komentar di Facebook tuh. Jadi itu saya kumpulkan, makanya buku-buku saya itu tak tulis ini kisah nyata loh. Iya. Terakhir level tertinggi nagih dengan ikhlas. Nagih dengan ikhlas tuh gini, sedekah di depan minimal 10% dari piutang yang macet. Semoga menjadi pembuka jalan kemudahan. Misalkan doanya sudah. Ada teman misalnya ngutang 10 juta, sekian tahun nggak dibalas. Udah 1 juta itu belikan beras, belikan telur, dibagi ke yang membutuhkan. Bagi ke duafa yang bermampu, kalau nggak panti asuhan. Sebelum pergi minta doa dari mulut mereka. Mbah, niki kula beto beras, telur kagem panjenengan. Tolong Mbah doakan hajat saya ini, jenengan baca Al-Fatihah buat saya. Keren itu. Ke panti asuhan, ikut sholat maghrib di sana. Di sana misalnya ada 30 anak, jamaah sama anak-anak itu. Habis itu Dek, sebelum bubar doakan saya. Ustadznya mimpin, diaminkan. Boleh nggak kita ngomong gini? Misalkan gini, langsung doanya terang-terangan. Sebut nama orang yang utang sama saya. Misalkan namanya si Fulan. Mudah-mudahan ya Allah si Fulan ini engkau gerakkan untuk bayar utang di depan teman-teman di panti asuhan. Jangan nanti kenemenan ya. Jadi kita lebih kepada ya tadi bahwa ada seorang kawan, cukup seorang kawan. Atau kita sampaikan saya punya hajat, mudah-mudahan hajat saya sama Allah dimudahkan. Dari panjenengan etika sebagai ustadz seperti apa ya? Kalau ini rotok nyindir loh. Terlalu frontal kan kadang-kadang ya kayak gitu ya. Ya seperti itu. Tapi intinya kita bersedekah minimal 10% dari utang. Total piutang ya. Yang terakhir adalah level tertinggi nagih dengan ikhlas itu, yaitu 100% utang itu disedekahkan. Jadi disedekahkan kepada yang utang. Seperti yang antum ceritain itu 13 nama tadi ya. Ya Allah, saya ngikir setelung tahun ya Allah. Coret, bismillah, terus dihubungin diberitahu lunas. Jadi kisah di Suge ini saya ngalami kan. Artinya ini bukan sekedar teori ya, tapi sesuatu yang sudah kalau bahasa Arabnya mujarab itu, dicoba pisan. Ketika orang bilang level tertinggi, ya saya sudah alhamdulillah melakukannya.
Dan saya yakin teman-teman juga mampu ketika sadar Allah yang Maha Pemilik rezeki. Iki lo berat. Iya toh. Ya Yakinnya Allah, ini aku susah. Wis nagih dengan berbagai macam cara cair-cair ya Allah. Ya sampun, saya jadikan sedekah saya panjenengan sebagai saksinya Tuhanku. Tak coret satu-satu dan ikrarkan kepada mereka. Dan Allah ganti. Diganti berlipat-lipat dan orang yang tadi menghilang 13 semua minta maaf. Artinya terkoneksi lagi gitu loh. Walaupun habis itu mungkin nggak seakrab dulu, itu wajar manusiawi. Iya. Habis itu nggak seakrab dulu itu pasti. Tapi tunggu dulu nih, Kang Mas Sabtu Ari belum jawab pertanyaan tadi. Contoh kasus orang yang hancur gara-gara utang gak asik tadi, mental, terus kepingin ketok iki. Salah satunya, kalau karena saya punya beberapa sasaran ini. Ya mungkin kalau main karambol kan nyikat rono tapi melbune rono, ngebandes gitu. Orang yang hancur karena utang memang. Tapi yang bukan heroik, bukan klasik, tapi yang betul-betul gak asik. Sepertinya kalau saya di Jogja itu ada grup Facebook fenomenal di Jogja, namanya ICJ. Info Cegatan Jogja. Oh, di situ dari hati-hati dompet hilang, iya lur. Ngarep mono polisi cegatan lur. Jalan berlubang lur. Itu membernya 1 juta lebih di Jogja. Dan di situ kadang-kala muncul foto orang, KTP orang lari bawa duit orang. Dan diloloskan oleh admin. Ya memang kan dicaci maki, dibully di situ, dipermalukan. Biar orangnya kapok juga sih ini ya. Ini hanya satu contoh dan walaupun endingnya adalah hati-hati dengan orang ini, tujuannya mengingatkan. Tapi memang sangat vulgar. Dan itu dalam Islam boleh. Riba karena utang itu artinya kan sebenarnya riba juga ya, bongkar aib. Tapi kan untuk supaya orang lain tidak jadi korbannya dia. Boleh. Saya baru tahu itu kalau. Ini malah adminnya ngerti agama berarti, masya Allah ini ya. Saya baru tahu. boleh. Jadi saya kaget juga dalam arti akhirnya ada juga dengan begituan yang foto KTP-nya dimunculkan di Facebook dengan anggotanya 1 juta orang itu langsung mengembalikan uangnya. Minta maaf kepada yang tadi ngapus dan minta postingannya dihapus. Sebenarnya sosmed itu menjadi shock terapi yang luar biasa. Media luar biasa. Dan itu luar biasa. Semua kasus. Betul, kayak kalau tadi yang heboh kan masukin plastik ke mulut kudanil tadi yang heboh itu. Tadi. Sekarang rame hari ini kan. Belum kemarin yang pakai plat palsu tentara kayak gitu, memang harus dibully dulu sosmed baru dia ngaku. Dan netizen Indonesia adalah terkejam di dunia. Tahu. Dayana. Oh Dayana lagi. Kita ngerti juga lah ini ya. Ustadznya tahu Dayana loh guys. Masya Allah gitu loh. Katanya kalau Ustadz harus update terus. Operator guyang-guyu. Sampai minta maaf loh dia. Saking takutnya follower turun ya. Saking, dan emang kekuatannya luar biasa sosmed sekarang ya. Memang ada plus minusnya. Minusnya kadang kita nggak bisa ngontrol jari, jempol, amarah. Dan kebanyakan mohon maaf, banyak orang yang galak di sosmed diajak ketemu nggak berani. Banyak. Wah, jenengan ngasih tahu siapa dibantai itu biasa. Sampai kemarin admin blokir 1 nomor itu. makanya. Gara-gara komennya nggak karuan, suruh telepon nggak masuk teleponnya. Berapa banyak ketika dia menyerang Ustadz dengan ini tapi diajak ketemu ragelem. Jadi parah ya. Artinya yang utang alasan nggak asik ini parah banget. Sangat banyak. Kalau solusinya harus dibayar. Kalau saya sebelum mikir bayar, selalu saya sebut tobatnya dulu. Tobat dari itu yang banyak orang lupa ya. Jadi seakan-akan harus dibayar semari. Minta ampun sama Allah. Urusan sama Allah dibereskan. Pertama karena dia mainan riba. Yang kedua dia zolim kepada orang. Iya ya. Satu dulu. Ini menarik Mas Sabtu. Artinya kadang-kadang tobat ini yang kita lupa ya. Padahal itu dosa ya. Yang pertama dosa riba. Yang kedua mungkin nunda-nunda bayar utang. Yang ketiga nyakitin orang yang ngutangi, gak disopo, gak diparani, diutang luwih kereng teko sing ngutangi. Iya ndak? Maka nomor 1 tobat. Ilmunya Nabi Yunus. 3-8 ya tuh. Fi dhulumatin salat, iya. Dalam perut ikan, di tengah gelapnya malam, dasar lautan. Tapi beliau tidak menyalahkan Allah, memilih ya Gusti Allah saya ini yang zolim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ketika kita salah, wis rasanya nyalahke Gusti Allah, rasanya nyalahke tetangga, rasanya nyalahkan teman, rasanya nyalahkan istri, keluarga, wis pasrah. Saya ini yang salah ya Allah. Ngaku tobat toh. Kalau sudah pasrah tobat sama Allah, ya Nabi Yunus saya dikeluarkan dari dasar lautan. Apalagi sekedar utangmu yang kecil. Dan itu kisah yang saya tulis di buku-buku saya. Penghasilanmu sebulan. Ini buku yang mana ini? Yang semua yang seri hijrah itu saya tulis kisah nyata semua. Saya capture dari Facebook. Penghasilanmu sebulan 2 juta, utangmu 100 juta, mau selesai berapa bulan? Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya simpel juga ya. Iya. Kalau penghasilan 2 juta kok utangnya 100. Ya karena nafsu dulu mungkin. Iya toh dengan berbagai macam cara, mau kartu kredit, mau apa, dilalah salesnya juga kejar target, cair semua. Mau bayar dengan berapa dan apakah selama nerima duit 2 juta kamu nggak beli odol, nggak beli sabun. Kebutuhan sehari-hari nggak mungkin dilewatkan lah. Iya toh. 100 juta mau selesai dari mana? Iya.
Kalau sudah pakai ilmu taubatnya Allah, dikejar ridho Allah, ya jawabannya yang kita sebutkan dulu, At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, bertakwa pada Allah, maka akan di jalan keluar, kasih rezeki yang tidak tersangka diduga. Dari pintu yang tidak terduga-duga. Maka jangan kayak kadang-kala utangnya 100 juta, tiba-tiba dia memperbaiki diri, dapat rezeki mendadak, bisa jualin rumah orang, dibantu keluarganya, dapat rezeki dari pintu yang lain, dan utangnya lunas. Dari yang harusnya selesai 60 bulan, ternyata dalam waktu setahun selesai. Keren loh, ini luar biasa ini. Banyak banget kisah seperti itu, termasuk saya ngalami. Kita baca satu komen dulu ya, ini keren lagi nih. Komentar. Coba, ini dari Fani Abu Syabil. Assalamualaikum Ustadz, apakah kalau kita jual aset karena ingin lepas dari riba, tapi pembelinya membeli juga pakai pinjaman uang riba dari bank, apakah kita juga dianggap menjerumuskan orang ke riba juga? Nah, ini ada nggak kisah seperti itu? Jadi dia jual aset untuk bayar utang di bank biar nggak riba, ternyata pembelinya karena kepingin beli ngutang bank. Ya apa ini? Kalau Ustadz Samsul Arifin MTR itu kan beliau kejam, bukan kejam dalam arti tegas lah ya. Tegas. Cari pembeli lainnya, yang bisa membeli cash, ditolak gitu. Ada beberapa ustadz yang menyampaikan seperti itu juga. Jadi artinya memang jangan menjerumuskan orang lain. Betul, juga ya. Kecuali mohon maaf pembelinya non muslim yang sudah tidak ada. Itu tidak ada kaitan dengan syariat. Pembelinya non muslim, Mas, saya mau minjem uangnya di bank. Oh ya monggo, silahkan. Ya. Masih bisa dihalalkan seperti itu. Nah, kalau mau mengikuti pendapat seperti itu, tidak semua orang sanggup. Dalam arti biaya, wis dang rampung lah, bahasa dia seperti di kesusu ya. Wis gak peduli orang mau beli pakai cara apa gitu ya. Tapi kalau mau ngikutin dengan pendapat yang beberapa ustadz sampaikan, bersabar, lakukan terus kebaikan, bersedekah terus, dihadirkan pembeli lainnya. Insya Allah, kalau kita punya yakin. Iya, nunda dulu, moga-moga ya Allah hadirkan pembeli lainnya ya Allah yang bisa membayar ini cash tanpa utang. Yes. Nah, ini tetap ini. Kita masih bahas tulisan antum ini ya. Terus solusinya apa, Mas? Solusinya yo dibayar. Utang adalah utang. Kalau kabur dari utang, ngemplang nanti di akhirat bakal dibangkitkan sebagai pencuri. Begitu pesan Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kalau gak ada uangnya, apalagi ribanya berlipat ganda. Prinsip dasarnya adalah utang pokok wajib dilunasi, ribanya dinegosiasi. Nah, antum bikin kalimat bersajak seperti ini kok keren-keren ya. Utang pokoknya wajib dilunasi, ribanya bisa dinegosiasi. Apa yang beberapa teman yang dulu menjadi pejabat bank, yang mereka sudah keluar itu bercerita, Mas, kekuasaan itu di tangan saya, Mas. Saya bisa tanda tangan di level saya waktu itu untuk menghapus bunganya. Artinya di ketua pimpinan-pimpinan bank itu mereka punya wewenang itu ya? Punya wewenang tersebut, sampai kepala cabang atau kepala unit, saya lupa ya waktu itu. Tapi dia cerita, itu bisa diusahakan, Mas. Ini boleh nggak ya kita ceritain? Boleh ya? Nggak masalah, teman-teman di X-Bank malah udah cerita seperti itu. Artinya kita ngajarin? Tapi bukan ngajarin, karena emang aturannya ada. Oh, memang aturannya ada ya? Mau di level mana itu dikasih keringanan. Iya toh? Cuman proses berliku-liku yang aneh-aneh. Nah. Satu, Pak Hakim cerita ke saya. Mas, saya datang, dia kan Hakim ini nama orang atau orang? Oh iya. Nama orang, namanya Pak Hakim. Dia bisnisnya jualan baju muslim, apa namanya? Kurta. Panjang ya. Koko, gamis panjang. Nah, di Bandung ini cerita sama saya di mobil waktu itu. Bapak saya tuh lepas kontrol, pinjam uang di sebuah bank pemerintah. Dan saya tahu itu kan, waduh, saya bayari, saya pengen lunasi. Tapi saya nggak mau bayar bunganya. Bunganya enggak ya? Dia pulang kampung ngajak bapaknya ke bank tersebut. Saya cuma bilang sama bapak, Pak, kita akan melunasi sisa utang bapak. Tapi saya tidak mau bayar bunganya. Sepanjang jalan kita zikir bareng, Pak. Masya Allah. Kita minta pertolongan Allah, ketemu sama pimpinan bank tersebut agar dimudahkan tidak bayar bunganya. Dan benar, saya cuma ketemu dengan mereka, dengan Pak pimpinan, saya cuma ngomong, Pak, saya seorang muslim. Oh, dia juga jenggotnya panjang kayak Ustadz Rizky ya. Tapi insya Allah saya nggak utang. Mudah-mudahan amin ya Rabb. Pakai gamis panjang, dia ngomong sama pimpinan bank bertiga katanya. Gitu ya? Iya, saya seorang muslim. Dan saya baru tahu, Pak, tentang hukum riba. Ini seperti ini. Bahkan saya nggak tahu ketika bapak saya utang, dia nggak tahu. Saya ada harus menyelesaikan ini. Siap. Bahasanya ya, dalam arti dia memang sebelumnya nggak tahu sama sekali. Bapak juga seorang muslim, saya tahu dari nama bapak. Tolong kami, Pak, agar jangan sampai menjadi hukum riba bersama. Ini bapak punya kewenangan untuk menghapus ini. Saya selesaikan sisa utangnya tapi ribanya dihapus.
itu tanpa negosiasi panjang itu langsung dikabulkan. Baik Pak, saya bantu hari ini. Tanda tangan. Campur tangan Allah nggak bisa dilepaskan. Betul. Dari situ. Level seperti itu ada yang berapa kali ngalami. Ada yang harus negosiasi berbulan-bulan. Ini antum tulis di sini. Termasuk cara masuk akal dan cara gak masuk akal. Nah iya. Nah terus itu menarik tadi. Nanti tak posting lagi kayaknya. Siap. Ini keren ini. Jadi, atau nanti Mas Sabtu saya posting juga di Instagram saya biar juga dibaca sama teman-teman. Karena ini keren banget ini. Saya bilang. Yang kedua adalah ada yang butuh negosiasi berbulan-bulan. Ribet. Ketemu pimpinan bank ditolak, hanya lewat level manager itu ditolak macam-macam nggak mau. Sampai akhirnya dia nekat, bukan kabur ya, tapi dia menunda pembayaran. Rekening yang biasa di auto debit dikosongin sama dia. Biar kelihatan tidak ada duit sudah. Iya, dia bikin rekening di bank lain. Dia tetap bekerja sesuai apa adanya. Dia bekerja mencari rezeki, memperbaiki ibadah, bertobat total seperti wilayahnya. Nah, ketika pihak bank bingung. Ini nggak bisa debat lagi nih, didatangi rumahnya dia terang-terangan Pak ini fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004. Bawa fatwa ulama ya? Di garing ngeprint di Google banyak kan? Iya. Bahwa praktek ini, dan saya ini nggak tahu Pak, saya ini orang bodoh. Ketika dulu saya pinjem ya saya nggak tahu beneran. Saya nggak ngerti kalau babi itu ya haram. Saya makan waktu itu bahasanya kan itu. Termasuk riba haram saya nggak tahu. Saya nggak tahu, baru setelah saya belajar agama paham seperti ini. Saya udah bekerja keras Pak dengan cara yang halal dan saya siapkan. Sisa utang saya tinggal 70 juta. Tapi kalau dengan bunganya 100 juta misalnya. Nah saya nggak mau bayar 30 tersebut karena saya takut dilaknat Allah dan Rasulnya. Itu orang bank diem semua. Tapi artinya. Tapi butuh proses berbulan-bulan. Ya maksud saya gini, maksud saya ada ketulusan dari hati untuk betul-betul menyampaikan itu karena landasan ilmu, bukan sekedar ngeles kan? Bukan bukan ngeles. Ngemplang. Nah ini pemirsa perlu tahu, artinya kita nggak ngajarin ngeles ya. Cuma ini beberapa trik. Pasang badan dan berbicara dari hati ke hati. Orang bank malah di area, oh iya Pak gitu. Malah ada yang sampai mau ingat hitan hijrah juga ada. Dan itu akhirnya setelah negosiasikan bulan dikabulkan. Gitu loh. Ada juga yang mohon maaf berbulan-bulan sampai rumahnya disita juga nggak berhasil juga ada. Artinya ini kasus per kasus. Silahkan dicoba dan level keberhasilannya tergantung ketulusan hati, keyakinan, ibadah, kesabaran. Betul. Nah sekarang kembali Mas Sabtu ke tulisan antum ini ya. Sudah, solusinya ya memang harus dibayar ya, karena namanya utang ya utang. Kalau nggak ada uangnya, apalagi ribanya berlipat ganda. Prinsip dasarnya seperti tadi, yang utang pokok ya harus dibayar, tapi ribanya bisa dinegosiasi. Dilarang keras. Ini perhatikan ini, jangan sampai bayar utang pakai utangan. Dilarang keras, gali lubang tutup kubangan. Bukan cuma lubang ya, artinya sesuatu yang kecil malah ngambil kubangan besar. Kubangan gak ketutup, lubangnya tambah di mana-mana. Paham ya? Paham insya Allah. Nah sekarang cara melunasi. Nah, ini saya menggelitik banget nih. Cara melunasi yang pertama masuk akal. Yang kedua gak masuk akal. Kalau manusia mikir, loh gak masuk akal kok malah sukses. Biasanya kalau gak masuk akal kan, gak masuk akal gak mungkin. Ini ternyata yang gak masuk akal semakin keren loh ini. Ya apa? Saya punya kisah dengan Dewa Eka Prayoga. Mas Dewa Eka. Dewa itu kan utangnya sampai 7,7 miliar. Ketika dia jatuh tertipu, dia nggak ada ribanya, tapi dia menanggung utangnya bukan karena apa ya? Ketipu. Dia ya? Itu menipu, dia ditipu. Ketipu, bukan menipu ya. Dia menghimpun dana untuk apa namanya bisnis, tapi yang diamanai malah kabur. Kalau saya utangnya riba di berbagai lembaga keuangan, tapi intinya sama-sama kita berutang dan pasang badan. Kalau saya kehilangan aset dan saya berusaha agar bisa melunasi secepat mungkin. Nah, waktu itu tahun 2014 Dewa tuh ke rumah saya di Jogja. Belum sebesar sekarang ya, dia cerita. Tahun 2014. 14. Saya masih punya warung soto. Tengkleng Hoa belum ada. Belum ada Tengkleng Hoa ya. Masih ada soto yang sekarang bangkrut, yang udah bangkrut waktu itu baru saya bikin Tengkleng Hoa. Dan itu kita ngobrol bareng. Wah, kamu punya utang banyak sama ya, wah gitu. Sampai akhirnya saya kepikir artinya curhat sesama penghutang. Betul, ya. Cuman dia kan lebih serem. Dalam arti dia sampai diancem kan orang tuanya dan nominalnya berkali-kali lipat dari saya. Ya Allah. Terus saya bilang sama Dewa, ini mau selesai kapan wah kita gitu. Aku sekian miliar, 2 miliar, dia 7 miliar. Ya kalau dengan cara manusia nggak bakal selesai. Harus dengan cara Allah. Makanya ketika saya memutuskan hijrah, saya tutup semua angkat riba dan saya bilang sama Allah, bantu saya ya Allah selesai secepat-cepatnya ini. Target saya nggak ada setahun harus selesai. Dewa juga kayak gitu. Bahkan Dewa utang terakhir itu saya ingat di dalam pesawat dia di utang terakhir lunas tuh ngontak saya waktu itu. Loh Mas, utangku malam ini di dalam pesawatnya lunas. Artinya orang yang utangnya lunas itu lego nih luar biasa ya. Seperti beban yang di pundak itu
lepas semua. Pas tenang tidur bisa nyaman gitu. Kalau saya gini Ustaz, kalau saya Mas Sabtu, kalau saya itu tidur enak, itu ketika besok enggak ada pengajian. Itu turu kayak enak. Terlalu raris ini yo. Tolong ya. Tolong kasih waktu buat Ustadz Rizky untuk itu tidur kayak ya Allah plong gitu enak. Kalau orang lunas utang mungkin lebih dari itu ya. Sama dalam arti plongnya sangat-sangat karena nggak lagi mikir ada deadline, jatuh tempo dan lain sebagainya. Dan ketika Dewa bercerita proses dia lunas utang itu kan luar biasa sampai dia sakit sudah koma dan lain sebagainya. Kalau saya alhamdulillah nggak sampai sesakit-sakit itulah ya toh. Tapi momen kami sama dalam arti dia nulis buku, saya nulis buku. Dia bikin workshop dan lain sebagainya, ilmunya luar biasa dan dari situlah dia bisa melunasi utangnya. Saya berbisnis lagi, dibuka oleh Allah pintu-pintu bisnis yang baru. Tapi caranya sekali lagi kita tekankan yang justru yang nggak masuk akal. Masuk akal. Karena nggak boleh pakai cara manusia lagi. Harus pakai cara. Kalau ngandalkan dari beberapa usaha saya yang dulu bangkrut, nutup dari mana? Raiso. Tak masuk akal ya. Tapi ketika saya minta ya Allah, mampukan saya Allah menyelesaikan ini semua. Akhirnya usaha saya satu persatu bangkit lagi. Alhamdulillah. Saya diminta ngisi seminar, macam-macam buku saya laris di mana-mana. Dari sana saya bisa ngelunasi semua utang saya, Masya Allah. Nulis itu loh, Tat. Kalau misalnya kita tanpa kekuatan, nggak laku tulisan kita. Di Facebook aja nggak ada orang baca kan. Tapi kalau ketika tulisan kita bisa menggetarkan hati banyak orang, itu kan menurut saya sih Allah yang membuat itu semua jelas. Betul. Makanya saya bilang kan ketika saya memposting sesuatu, ada sesuatu, saya sampai nangis misalnya, nulis itu, pasti pembaca ikut nangis. Artinya tulisan itu ada ruhnya, ada kekuatannya. Bahkan saya biasanya berzikir dulu sebelum saya posting. Saya bilang la haula wala quwata illa billah, ya Allah berikan kekuatan ke tulisan ini jika bisa merubah hidup seseorang dengan izinmu maka jadikan ya Allah. Artinya baru saya posting. Bukan sekedar kita minta like-nya ya, tapi saya berdoa sama Allah. Bukan kudu like tak golek, tapi bagaimana tulisan ini itulah tulisan ini menggerakkan orang untuk bisa berubah. Kalau saya nulis keburukan, kebohongan, nanti di akhirat bagaimana? Tanggung jawab. Betul. Makanya ketika saya berdoa itu, ya Allah, jadikan tulisan ini bermanfaat ya Allah. Jika memang bisa merubah hidup seseorang lewat jalanmu, berikan kekuatan. Posting, rekor tulisan saya itu ada yang merepost sampai 40.000 repost. Masya Allah. Ketika saya menulis seorang kawan saya. Itu apa? Facebook, Twitter, Instagram? Facebook ya. Repost loh. Iya. Berarti berapa juta terkirim. Orang yang lihat. Kisahnya sederhana, seorang kawan saya yang dulu punya utang bank, hobinya utang bank. Pelan-pelan. Ini kisah kok bisa di-repost sebanyak itu dan dibaca sebanyak itu, kisahnya tentu menarik. Kawan saya tinggal di Jogja, dia dulu punya utang di bank. Kartu kredit semua dia punya. Hijrah, ditutup semua utangnya dan dia sampai di level butuh modal, ditawari modal dia menolak dari bank. Dan dia memilih datang ke masjid berdoa, ya Allah datangkan pemodal untuk saya ya Allah. Dan benar ketemu sama pemilik kain. Bang ditolak, dia masuk masjid minta sama Allah. Caranya Allah. Dipertemukan sama pemilik pabrik kain dan cukup kue jope opo. Ini saya dapat pesanan sekian ribu batik. Nyoh, suratmu tak gue jaminan surat dia toh. Bayar nanti kalau udah cair. Jadi dia boleh ngambil kain sebanyak-banyaknya, membayar nanti ketika sudah cair. Itu dari sana dia berkembang usahanya sampai bisa beli Innova baru 350 juta. Innovanya dibawa ke rumah saya. Nah azan berbunyi kan ke masjid. Nah saya disopirin sama dia kayak gitu, disopirin Innova baru masih plastik kan. Dan sepanjang jalan tuh dia istighfar aja, astagfirullah. Saya bilang orang kalau mobil baru itu yang bahas mesinnya enak orang. Ini kok malah istighfar. Terus berapa konsumsi BBM-nya, kecepatan piye. Dan normal lah orang punya mobil baru ya. Jawaban dia sederhana aja, karena aku nggak tahu apakah Innova ini adalah hadiah atau cobaan dari Allah. Ya Rob. Kayak gitu. Kalau ini cobaan dari Allah aku nggak lolos, ya nanti akan dihancurkan lagi oleh Allah. Maka diistighfari sama dia. Betul. Dan hanya tulisan sesederhana itu, tak posting mobilnya tanpa tak tutup nomor platnya. Nomornya ya. 40.000 repost. Nah artinya kan tetap begini, tetap ketika yang kita dapatkan itu kan seperti cerita antum barusan, kan gak masuk akal ya. Bank yang di depan mata ditolak, melebu masjid ada orang nawarin, juga sak seneng. Itu caranya juga gak masuk akal, yang dia ketuk pintunya tentu Zat yang Maha Kuasa. Betul. Luar biasa. Bahkan dia ketika saya tulis gak mau disebut namanya, jangan sebut namaku. Khawatir mungkin muncul Ujo pria begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ini tulisannya lagi, sebentar. Jadi caranya ada dua, cara yang masuk akal. Kalau yang masuk akal bagaimana? Masuk akal ya kerja meneh. Maksudnya iya. Gak oleh males-malesan. Pintunya ditutup. Tadi kan kartu kredit udah ditutup. Iya. Yang utang-utang jangan membuka lubang baru. Jangan yang buka, sudah bukan lubang, kubangan. Iya kubangan.
Yang sudah terjadi ya sudah. Yang penting jangan ada lubang baru. Habis itu kerja lagi, bisnis lagi, nambahi ilmu lagi, ikhtiar lagi. Kalau punya aset yang harus diikhlaskan, ikhlaskan, jual. Hasilnya 100% tembakin buat nutup utang. Selesai. Asal gelem sabar. Yang penting jangan ada lubang baru. Selama masih ada lubang baru, muter aja itu terjebak. Begitu terus ya. Lah iya Tat. Asal kartu kredit tadi udah 5 digunting, harus ngutang sama siapa dia. Dan ini bagus ini ya, cara yang masuk akal, bayar dengan menjual harta atau aset lain. Gak usah sayang-sayang, karena memang ini bukan punya kamu. Saya makanya tak jual rukoku yang 3 lantai dekat kampus UGM itu. Pelan-pelan ceritanya itu ya. Dari 600 juta dulu bangunan jelek, saya bangun pelan-pelan dari bisnis keuntungan 3 lantai, diperbarui dalamnya semua lengkap. Keren semua sudah. Pas opening juga ngundang 100 orang bikin tenda. Waduh, ternyata ya gaya banget masa waktu itu ya. 3 tahun menikmatinya baru sadar. Sumbernya dari riba, ada bunganya ya dan ternyata Allah nggak ridho. Bisnis di situ apapun sampai dibobol maling, 3 lantai itu dibobol maling segala macam. Ikat pinggang, kencangkan, tahan semua keinginan, kerja keras lagi, hasilnya fokus untuk bayar utang. Betul. Kemudian stop total, tidak membuka akad utang baru. Ini memang harus jadi prinsip ya, yang masuk akal ini ya. Nah sekarang yang tidak masuk akal, tobat yang antum ceritain tadi, ini yang bahkan kita pun yang hidup di dunia pengajian ya, ini luput dari yang satu ini. Seakan-akan mari utang riba itu yang penting lunas ya wes gitu. Kita lupa tobatnya ini. Berat ya, termasuk saya sendiri kadang-kala. Kroso, manusia itu emang level keimanannya. Ngaku ya. Lo serius kan? Awak dewi itu ya Allah kayak gitu. Iya. Zaman tiap hari pegang HP, malas itu pasti muncul. Contoh real, saya ngaku. Saya kalau ngisi kajian online bukan kajian ya, bukan ustadz. Iyalah kajian kan. Ilmiah kan kajian ya, kajian online. Saya bilang sama teman-teman, saya sendiri itu kadang malu sama Allah kalau nggak bisa konsisten dulu. Ketika saya pengen 8 bulan lunas utang, itu dalam seminggu. Ibadah mempeng. Seminggu itu bisa 3 kali sebelum azan subuh saya udah di masjid. Masya Allah. Dalam kondisi gelap gulita. Turungan uang. Bahkan mungkin orang lihat antum curiga. Cocok nyolong. Mau maling nyolong mic gitu. Saya hanya pengen azan subuh. Walaupun pas azan saya pasti nangis. Masya Allah. Dan kalau pas azan pasti lampu nggak tak nyalain. Tapi ingat, ini sebelum utang lunas. Setelah lunas utang ratau kayak ngono meneh ya Allah. Menunjukkan saya manusia. Iya, tapi ya sampai akhirnya rasa malunya itu pun ya artinya betul-betul sebuah rasa yang Allah inginkan. Sampai saya tanya ke Ustadz Umar Mita pada saat ada acara Jannah Family Camp di Jogja. Ini Ustadz Umar Mita kita sapa ini karena ada Ustadz Muhammad Faizar lagi ke tempat beliau. Karena tadi pagi calling beliau ternyata lagi ke tempatnya Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita saya tanya, kita forum itu kan di Jogja. Tat, bener nggak kita sebagai manusia ini boleh nggak punya ibadah jagoan, karena kita tidak sanggup dalam tanda kutip ya, tidak sanggup mengerjakan semua kebaikan. Antum minta ibadah sing jagoan. Iya bisa nggak pilihan seperti itu? Kata Ustaz Umar minta silahkan. Kalau kamu nyaman di tahajud, hajar tahajudmu tanpa putus. Kamu nyaman di sedekah, hajar. Sambil memperbaiki ibadah yang lain. Saya ngaku ya, dulu saya itu pas main lunas utang, caranya subuh azan subuh. Setelah saya lunas sudah tahu. Tapi ya mau nggak mau harus nutup dengan ibadah yang lain. Nah, ibadah ini itu kemudian yang poin harus ketiga dilakukan. Berkawan dengan Al-Quran. Jadi ini untuk teman-teman Madani TV dan LKC TV, SDO TV. Jadi ada cara-cara yang tidak masuk akal, tapi justru yang nggak masuk akal ini yang datangnya pertolongan dari Allah juga hebat banget. Yang pertama tobat dulu, yang kedua perbaikan ibadah, yang wajib kudu genah ditambahi dengan yang sunnah. Nah yang ketiga berkawan dengan Al-Quran. Ini kok dibilang cara nggak masuk akal, kenapa? Yang kita sebutkan pas kemarin kita live. Ada orang menjual aset 3. Satu yang jadi ada orang pengen jual rumah. Dia sudah mengikhlaskan rumah ini dijual. Rumah, gedung atau ruko. Lepas sudah. Bismillah. Dan ketika orang lain ngeluh nggak ada pembeli, 3 orang ini ngasih kesaksian kan. Kita bahas waktu di Tengkleng Wah. Ingat sekali dia. Satu, yang orang selama sebulan full ngasih makan duafa tiap hari. Tanpa putus ngasih makan. Tiap hari terus yang diserang lewat ngasih makan orang sedekah. Miskin. Dan rumahnya dibeli tanpa ditawar. Ya, yang berikutnya adalah yang 40 hari sholat tahajud tanpa putus. Gak putus tahajud. Dia minta sama Allah 40 hari tahajud, ya Allah hadirkan pembeli rumah saya. Rumahnya dibeli tanpa ditawar. Tanpa ditawar dan cash. Yang terakhir adalah yang setiap hari baca 5 sampai 7 juz. Itu ada jenengan waktu itu. Dan nggak sedikit tuh ya, 5 sampai 7 juz itu berapa jam itu? Kerja keras banget dan Allah menghargai kerja keras kita ya. Itu dia baca setelah sekian waktu rumahnya ada yang beli.
Dalam arti ya memang ternyata ya memang benar, At-Tolak 2 dan 3 itu benar. Lakukan kebaikan maka akan dan datang ini keren loh, tulisan Mas Sabtu ini memang luar biasa. Berkawan dengan Al-Quran. Ada yang mengamalkan sehari baca hingga 3 juz, walau sedang dikejar tukang tagih. Jadi artinya mungkin tukang tagih di depan pagar, ngaji dia, gedor-gedor, santai, ngaji. Biarin ya. Atau bahkan yang tukang tagihnya diajak guyon tadi ya, diajak jadi kayak temen, nanti tukang tagih diajak ngaji bareng. Itu kisah nyata temenku. Nah, ya, dia tuh terjerat utang, tukang tagihnya datang terus, ada azan itu diajak, Mas, melu aku yo nang masjid, dep kolektor diajak sholat, bingung dep kolektor. Mau tapi mau. Wah, aku nunggu nang jopo wae. Walau dikejar tukang tagih, milih merapat kepada Allah. Yang keempat, sedekah rutin tadi ya. Nah, sekarang masa bisa sih Mas utang lunas, masa dengan ibadah doang? Ya kalau mau percaya sama Allah, ribuan orang membuktikan. Ini intinya. Kalau mau percaya sama Allah. Kalau dirimu masih kekeh egois bahwa bisa menyelesaikan, ya rampung no dewe utangmu. Nggak usah libatkan Allah. Nah, gitu loh. Tidak melibatkan Allah itu berat loh sebenarnya. Jadi ya nggak bakal lunas. Malah sama Allah dibilang, ayo entek-entek nonton nogomu, habisin akalmu, habisin tenagamu, nggak akan selesai. Tapi ketika tadi seperti yang gunting kartu kredit, ketika tidak ada tempat bergantung lagi selain Allah, justru malah sama Allah, wah, ilmunya Nabi Yunus. Kok ora tega ya? Wes tak kei dibayar sama Allah. Begitu ya. Luar biasa. Itu levelnya tinggi. Orang-orang seperti itu baru kita sadar. Cuman saya menuliskan dengan bahasa gaul. Karena ya, saya bukan sasaran pondok ya tuh, jadi saya bukan cuma itu ya, karena sasaran dari tulisan ini juga orang-orang yang memang butuh dengan tulisan seperti ini ya. Aku nggak tulisan seenteng mungkin yang orang bisa paham. Enteng tapi keren loh. Coba ya. Bagi yang nggak percaya nih, bagi yang nggak percaya ya gak bakal datang keajaibannya. Jadi intinya percaya sama Allah tadi. Tapi bagi yang percaya, sungguh pertolongan Allah itu ada dan sudah banyak yang membuktikannya. Misal nomor 1, pimpinan bank luluh akhirnya diberi keringanan. Yang tadi antum ceritain ya. Oh boy. Ya. Teman-teman pada ikut dengerin mereka. Karena mereka ini mungkin korban utang atau sedang utang semua ini ya. Jadi pimpinan bank dibilang, ini bapak saya utang, saya tidak tahu loh, dan ternyata utang itu langsung dikasih keringanan. Ya wes, dibayar pokoknya saja. Yang kedua, debt collector malah jadi temen, cerita tadi. Yang tadi. Jadi ini untuk teman-teman admin ini ya, video ini dikasih caption ini ya, biar tulisannya juga dibaca. Diberikan keringanan nyicil pokok tanpa kena bunga dan denda. Ada teman atau saudara yang baik hati mengikhlaskan utangnya. Untuk bilang tadi juga ada orang misterius. Nah ini misterius. Siapa ini? Ada orang misterius yang moro-moro membayari utangnya. Ini kejadian juga saya terima dari beberapa testimoni. Ketika mereka sudah pasrah sama Allah, misterius ini benar-benar yang pertama bisa saudara yang selama ini tidak connect, tapi digerakkan hatinya oleh Allah membayar lunas utangnya ada. Yang kedua adalah orang yang sampai lunas dia tidak tahu siapa orangnya. Sampai lunas gak tahu siapa yang bayarin. Berapa orang kasih cerita, Mas tiba-tiba pas mau menyelesaikan utang saya kaget udah ada deposit di rekening saya dan saya nggak tahu siapa pengirimnya. Itu ya orang masuk akal tetap. Tapi kejadian mulut orang tersebut bercerita ke saya dan kata Allah sudah merinding. Lah yo makanya kan. Ketika sudah Allah gerakan hati orang, tiba-tiba kakaknya wes kok tak bayari utangmu piro, rasa kok pikir ada kejadian gitu. Masya Allah. Sampai tiba-tiba Mas ketika saya mau bingung, pihak bank malah ngontak, Pak sudah kami terima deposit ya 50 juta. 50 juta dari mana? Saya nggak transfer. Ini udah masuk Pak, saya nggak tahu dari mana. Piye nek ngono ki. Mudah bagi ini Allah. Sudah kira-kira langsung lemes tulangnya langsung sujud gitu ya. Sopo iki duite gitu. Ya Allah. Jadi intinya yo kembali pada yakin kepada Allah. Betul. Sekarang saya mau tanya Mas Sabtu, dari kisah-kisah yang banyak tadi, yang bayar utang dengan cara gak masuk akal, ternyata hasilnya luar biasa. Bagaimana mereka itu membangun keyakinan? Ada ceritanya nggak? Kok iso yakin seperti itu? Apakah yakinnya gara-gara kadung kepentok? Lebih banyak orang kepepet atau sudah di level pasrah paling akhir itu justru energinya sangat besar. Leleh luwe. Dari sampai bahasa, ya Allah kalau saya dipundut sekarang, ya Allah kalau saya meninggal pun hari ini, pasrah saya siap ya Allah. Aku ini hambamu. Apa? Aku leleh luwe itu apa? Ya wes benar-benar kayak Nabi Yunus tadi lah. Sudah ya. Aku ini yang zolim ya Allah, aku yang salah dan aku ini makhluk ciptaanmu. Ketika di level sudah wes neng pojokan meneng wes karo Gusti Allah diapa wes pasrah, itu malah energinya dahsyat. Dibandingkan yang terus mencari pembenaran, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah dan mencari hal-hal wes nggak bakal selesai. Dan itu ada ayatnya loh.
Apa itu? Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul itu mulai seperti bahasa antum segini gitu ya, dan merasa waduh kayak tidak mungkin dipercaya aku ini. Mereka merasa didustakan. Ja'ahum nasruna. Justru pertolongan kami datang saat itu. Masya Allah. Ustadz Luar tenanan. biasa loh. Masya Allah. Ustadz tenanan bro. Apal ayatnya. Nah aku kan Yo, ora. cuma satu itu tok yang Googling hafal. aku googling. Ya pas satu itu tok yang hafal. Artinya membangun keyakinan tadi sama Allah dipentokin dulu ya, dibikin mentok jret. Ya. Banyak Datang kisah-kisah pertolongan seperti Allah. itu. Buku saya yang doa tak tertolak itu kan tetralogi Doa tak tertolak. Ya satu tetralogi sama yang kembali ke titik Lah, nol. buku-bukunya Mas Sabtu ini dijual di mana sih? Jokis hanya online. Jokis saya punya toko buku online. Jokis, Hanya dijual online. Ya, Jokis Hijrah Shop Jokis sama Hijrah beberapa Shop. reseller. Tapi teman-teman sudah tahu. Kalau Bagas jualan nggak? Bagas jualan ini sama saya yang Jalusuge ini. Jualan Jalusuge. Karena buku-buku antum ini dicari orang bukan karena ngomong ilmiahnya, tapi karena Kisah nyatanya. kisah nyata yang menggerakkan orang untuk. Saya memang sengaja aku iso, tidak gitu. jual ke toko buku reguler yang Iya. besar-besar tidak. Saya biarkan ini online. Teman-teman yang gabung jadi reseller dapat pendapatan juga. Yang kedua biar diburu orang. Dalam arti ketika saya upload di Facebook orang jadi penasaran dan beli-beli. Seperti buku 33 bisnis tanpa riba yang terakhir. Itu kan 3 bulan ini sudah hampir 5.000 buku terjual. Masya Tanpa Allah. masuk toko buku, hanya melalui Facebook. Saya saya seperti dapat kuncinya. Ada salah satu sekolahan, ini Mas Sabtu Ari juga mungkin tahu sih. Itu yang sekolahan itu pimpinannya, foundernya itu melarang sekolah itu untuk iklan. Jangan iklankan sekolah kita. Tujuannya apa? Sehingga orang yang betul-betul datang ke tempat kita itu mereka yang ikhtiar, yang kepengen tahu tentang kita. Jadi kita nggak capek jelasin ke mereka kita seperti apa. Dan Mungkin- itu bisa kejadian kayak gitu ya. Dan malah sekolahnya buang-buang murid. Masya Allah. Artinya kan ketika mereka yang ikhtiar nyari, mereka niat ini. Jangan kita yang terlalu ngiklankan, akhirnya mereka beli dalam keadaan gak spiro butuh, akhirnya gak kewoco gitu mungkin ya. Masya Allah. Jadi saya ini udah dari 2015. Alhamdulillah udah 6 tahun ini kan. Jokis Hijrah. Antum nulis mulai kapan sih? 2014. Kalau nulis buku pertama 2012, tapi buku itu belum ngomong soal riba. Catatan Indah untuk Tuhan itu pernah ke beberapa penerbit, masuk toko buku juga. Catatan Indah untuk Tuhan. Apa Jadi, isinya? Tentang dulu waktu awal saya bikin gerakan sedekah rombongan, ketemu duafa sakit, saya tulis di situ banyak. Tapi tentang hijrah itu baru 2015 awal. 2015. Titik baliknya buku kembali ke titik nol itu. Baru sampai terakhir yang kemarin 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dan Masya Allah memang saya nganggep gini, ada sesuatu yang lebih berharga dari uang. Maksudnya saya dapat royalti dari buku tersebut kan ya. Ketika ada orang nggak saya kenal, tiba-tiba datang ke Tengkleng Hoa, ketemu saya di jalan, cuman bilang, Mas, matur nuwun ya, saya dengan istri saya sekarang tenang, nggak punya utang. Itu, Lego. ada bukan kebanggaan ya, kebahagiaan yang lebih dari uang. Kalau royalti jelas sebagai penulis siapapun dapat royalti, tapi ketika saya lihat, ya Allah, matur suwun ya Mas, saya dengan istri sekarang bisa hidup tenang, anak-anak sekarang juga gampang diatur gara-gara kami berdua membaca tulisan Mas Sabtu. Ada yang suaminya nggak mau hijrah, susah diomongin, istrinya pinter, beli buku saya, ditaruh di meja tempat suaminya biasa duduk. Dan kebahagiaan itu ngalahin duit. Jelas loh, ya kan? Mas, alhamdulillah setelah baca bukunya Mas Sabtu tergerak. Dan itu hampir tiap hari ada di Facebook saya tuh. Ucapan Kiriman-kiriman terima seperti itu kasih. ya. Saya wes nggak mau repost lagi. Dalam arti ya wes, alhamdulillah, matur suwun alhamdulillah. Kalau soal dibalik itu saya dapat royalti wajar, atau tulan iki ya dapat untung. Berdagang itu halal, Nabi itu. Siap. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan, tapi Mas Sabtu ya masih bisa lanjut. Oh iya, berapa jam lagi? Yo terserah. Hei, operator, Berapa jam lagi? operator itu Terserah ngantuk ya. anggap-anggap ini. Oh, enggak, 5 menit lagi, nanti besok kita lanjut lagi. Siap. Ke Jogja lah, besok lagi kapan ke Jogja lagi. Kapan kita ke Jogja? Insya Allah dalam waktu dekat ya. Ini Mas Sabtu. setengah jam ini. Ini pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Ada orang bisnis, Oke, tapi bisnisnya ini kan misalkan, contoh gampang lah, bisnis sapi perah. oke, sapi perah. Ya sapi perah ya, dijual susunya. Oke. Sementara sapi itu kan ya nggak makan plastik, dia rumputnya harus beli, konsentratnya beli. Yang jaga sapinya juga perlu dibayari. Kalau sapinya cuma 5, itu gak balik keuntungan. Artinya antara modal untuk bayari pegawainya, cari rumputnya, lek sapi ini mek 5, hasil susunya ndak nutut. Harus nambah sapi 3 lagi, misalkan gitu ya. Nah tapi untuk nambah yang 3 ini kudu utang.
Ya balik dia gak utang, gak nambah 3 sapi, gak ketutup modal Saya itu. lebih memilih bersyirkah. Dan itu sudah saya lakukan sejak Bukan utang tapi syirkah. Saya sudah melakukan ini sejak 4 tahun lalu. 2015 saya hijrah, saya stop semua utang bank, tidak ada permodalan bisnis saya dengan bank. Bank tidak ada. Ketika saya dapat rezeki lunas utang dari bisnis saya dapat, saya kumpulkan, saya tabung. Ada yang sebagian itu saya belikan emas batangan buat nabung. Saya nggak punya asuransi, nggak ada reksadana, nggak ada saham di pasar saham, saya nggak punya. Kembali ke masa lalu. Yeah. Jadi tabungan saya hanya emas batangan, ada 1 gram, 1 gram, 5 gram, 5 gram, 10 gram, 10 gram. Tapi tabungan loh ya. Tabungan. Bukan dinar dirham ya. Karena kita ngomong dinar dirham ini sekarang rada sensitif. Emas batangan Antam itu loh. Ya. Ada sudah berangkat loh ini. Jadi itu kan logonya Antam. Jadi memang kita nabung dan diniatkan kebutuhan. Dalam arti dengan istri saya bilang ini buat nanti anak sekolah, nanti kalau misalnya butuh dadaan, kalau misalnya ada keperluan itu saya tabung. Nah di lain sisi kalau ada rezeki saya kumpulkan, dan itu kalau misalnya saya pengen buka usaha baru, itu saya milih join dengan teman. Alhamdulillah saya punya usaha sekarang yang sirkah itu 1, 2, 3, 4, sekitar 4 atau 5 yang saya kerjasama ya? Kerjasama. 100% saham tidak 100%. Misalnya 60-40. Atau bisa 50-50 ada juga, nggak masalah, 55-45 juga ada. Saya modali, dia yang punya brand, dia yang mengelola, tiap bulan bagi hasil. Dan itu bisa ternyata. Sudah 4 tahun saya buktikan. Saran saya nggak usah kebanyakan orang, maksimal 3. Kerjasama maksimal 3 orang. Kebanyakan kepala pusing. 10 orang, wah nanti soro ya? Muncul di grup, wah isinya kepalanya banyak. Maksimal saya sirkah hanya 3 orang di usaha ini. Alhamdulillah udah 4 tahun ini komunikasi jalan. juga mudah. Betul. Ya. Walaupun ada juga yang sirkah gagal juga ada dalam 4 tahun ini. Ayo namanya bisnis kan ya. Betul, harus rugi ya saya ngalamin. Tapi dari 4 ini ternyata ya jalan. Walaupun nama saya tidak muncul di bisnis tersebut. Sabtu hari sopo enggak ada. Karena di balik layar lah. Tapi tiap bulan saya dapat transferan dari keuntungan. Saran saya 3 sapi tersebut ditawarkan kepada bahkan kepada tetangga, kepada teman atau orang yang dipercaya. Mau nggak kamu kita beli sapi baru, nanti hasil dari sapi ini keuntungan per bulan berapa liter susunya kita hitung, berapa penjualannya nanti kita bagi hasil. Bagi sesuai kesepakatan di awal. 60% buat saya, kamu yang modali 40%. Iya. Saya yang ngelola, saya yang ngangkati tretong, saya yang bersihkan kandangnya. Kamu ndak sampai melok-melok wes duwe mutai manis, penulan tak kei. Iya, enak kan? Tapi kalau sapinya mati resiko bareng lo ya misalnya. Tapi diomongkan di awal. Betul. Namanya akad sirkah, siap untung siap rugi. Tapi saya sebagai pengelola akan berjuang beneran dengan izin Allah sapinya sehat. Nah itu kan enak. Dan itu yang saya alami di beberapa usaha saya kayak gitu. Ada yang begitu ya? Ada, udah jalan 3 tahun ini. Utang betul-betul harus di-cut. Betul. Dengan cara ekstrim, potong kartu kredit. Saya aliran itu saat ini. Karena saya kok cocok dengan aliran itu ya. Karena ada manusia level 2. Saya nyebutnya manusia level. Bentar, tapi kok kata-kata aliran kok sesat itu? Aliran sesat itu. Bukan aliran. Kita pakai madhab lah ya. Madhabnya Mas Sabtu Ari gitu. Saya nyebutnya kalau manusia level 1 itu tanpa riba, tanpa utang. Tanpa riba sama utang beda lo ya. Riba sama utang, ustadz beneran, tahu bro. Riba sama utang beda ya. Ini tanpa riba, tanpa utang. Yang manusia level 2 tanpa riba tapi masih punya mau utang. Artinya utang yang misalnya jual beli barang kredit. Iya. Kan tapi boleh tanpa riba. Nah, tanpa riba ada syarat-syaratnya kan. Teman-teman bisa googling kalau nggak baca tulisan saya. Nah, teman-teman yang di level 2 ini pun saya tidak bisa salahkan karena mereka punya keyakinan, Mas saya butuh motor buat Tosa misalnya buat ngangkut. Karena utang tadi ada yang alasannya heroik kan. Dia bisa menjelaskan dengan beli Tosa misalnya nyebut merek ya atau yang buat ngangkat ini. Boleh. Insya Allah kita didanai kok nanti. Dapat sponsorship. Roda 3 ini VR apa lah itu. Saya bisa ngangkat rumput lebih banyak misalnya. Tanpa harus saya sewa. Dia punya hitungan detail dan datang ke misalnya ke sebuah BMT. BMT bisa membeli motor tersebut ke dealer. Motornya sudah menjadi milik si BMT. Iya. Baru itu dijual kepada orang tersebut, ke petani tersebut. Mas, ini motor harganya 25 juta. Saya belikan untuk Anda dan saya ngambil untung ya 28 juta. Saya untung 3 juta. Sip. Boleh bayar 3 tahun misalnya atau enggak 2 tahun lah. Tapi akadnya betul-betul jual beli. Bukan riba ya. Kalau saya tidak di level itu sekarang. Level 3. Tapi bukan berarti kalau ada teman-teman BMT yang mau. Ini bukan sombong ya. Gitu ngajain ini karena mohon maaf ada beberapa teman di BMT itu yang sudah bisa menerapkan itu. Kalau di bank
susah karena mentok aturan BI. Sebagian BMT masih pakai sistem riba loh. Itu masalahnya makanya ya. Saya bilang kalau teman-teman mau melakukan itu dengan teman-teman di BMT, pelajari akadnya. Ada BMT yang sudah bisa menerapkan full. Benar-benar itu motor dibawa ke tempat dia, menjadi milik dia baru dijual. Ada BMT yang mengklaim seolah-olah syariah tanpa riba, tapi ternyata prakteknya seperti BPR misalnya. Itu level kedua. Level ketiga. Level ketiga seneng riba, seneng utang. Wah, wes ra karu-karuan. Remuk tenan ini ya. Seneng riba, seneng utang. Utang riba dilibas, utang nggak riba juga dilibas. Tak karu-karuan. Wis buronan mertua, buronan tetangga, buronan temen, buronan bank, buronan rentenir, buronan pinjol parah banget. Ya Allah, ya Allah. Tanggone operator we. Tanggone operator. Sip Mas Sabtu. Jazakumullah khair, luar biasa. Ini saya kepingin panjang tapi dengar cerita Mas Sabtu tadi ya dari ini Jogja di nyetir grup sendiri. Facebook saya, apa itu? Ada yang seru? Yang nonton 620 orang nih. YouTube kalah. Masya Allah, Masya Pertanyaannya Allah. wes wakeh banget. 26 Coba. ribu. Oh, ini wakeh. Ada perlu kita baca pertanyaannya? Ada perlu dibaca? Wakeh kira sempat balas. Susah Nanti ya? saya balas satu-satu pasti. Satu-satu, Masya Allah. Isinya Masya daging, audionya mantap. Larang bro, iki bro. Ustadz tenanan iki. Sampai ustadz lain tuh ngiri sama Ustadz Rizky. Berarti ini modalnya piro iki. Mas Sabtu biasa audionya nggak keren ya? Ngene tok aku ngisi iki. Assalamualaikum teman-teman semua, saya di depan rumah ngono ki. Kere banget ya. Tapi ya Allah, gas modali gas. Audionya nggak keren, isinya daging gitu ya. Yo mentang-mentang aku berdaging ya kayak gitu. Coba Mas Sabtu untuk menutup ya. Ustadz tak balas kita. Kalau bukan ustadz Untuk ustadz tenanan. Apa ayat Quran tadi lo? Mek situ tok liyane gak. Silakan Mas Sabtu penutup disapa ini. Sahabat Sabtu, teman Sabtu, konco ya, atau apalah. Masya Allah. Disapa. Yang pertama buat lewat Ustaz, kamera yang ini Mas Sabtu. Buat Ustaz. Teman Sabtu. Halo. Teman Ahok jadi. Silakan. Ustaz Rizky Ja'far Tholib, Masya Allah. Tadi yang bertanya apakah beliau putra dari Ustaz Ja'far. Ustaz Ja'far Umar Tholib, ya. Ternyata paman beliau ya. Paman ya. Saudara dari Umi. Saudara dari ibu beliau ya. Jadi bukan putra karena ada nanya beliau ya. Beliau tinggal di Kediri, kalau saya di Jogja dan saya lagi silaturahmi di Kediri. Nengok tempat produksi jamur lunas dan usus nagih yang jadi produk saya. Wah, wes iki. Sugih usus nagih. Wah, mau jadi reseller malah tutulan wes ora. Closing mawon. Terima kasih undangannya Tan. Mas Bagas dan teman-teman operator, semoga dirahmati Allah. Dan teman-teman yang mirsa ini dimanapun semoga hidupnya tanpa utang, amin, tanpa riba, Allah. Selamat dunia akhirat, amin, hidup tenang Allah. tanpa cicilan, hidup secukupnya, syukur-syukur, turah-turah biar bisa banyak sedekah. Amin. Wah, wes lah. Syukur-syukur turah-turah biar banyak sedekah dan kita semua kumpul di surganya Allah yang wah. Wah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa ya? Kayak penyiar radio. Luar biasa loh ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah podcast kita di malam hari ini kapok ngutang. Jadi Mas Sabtu hari ini dari Jogja jauh-jauh cerita kepada kita tentang tulisan beliau. Ada orang utang alasannya heroik masih bisa ditoleransi. Ada orang utang alasannya klasik seiso diempet bisa ditahan lah ya. Tapi yang paling soro utang alasannya nggak asik. Nah kemudian solusinya ya sudah namanya utang harus dibayar. Prinsipnya utang pokok wajib dilunasi, ribanya bisa dinegosiasi. Cara melunasi, cara masuk akal pertama, bayar dengan menjual aset, ditahan, kencangkan ikat pinggang. Dan yang paling keren yang gak masuk akal ini, dengan ibadah, banyak baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah. Dan beberapa contoh-contoh kisah nyatanya. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita bersama. Dan insya Allah setiap podcast saya bersama Mas Sabtu hari ini mesti trending. Paling artinya podcastnya itu yang paling atas, paling viewernya paling ramai. Lunas utang banyak. Dan seperti antum bilang tadi 155 triliun. Ya jelas mereka ngelihat ini kan. Mudah-mudahan pengen lunas semua. Amin amin. Mudah-mudahan sama Allah dikasih kemudahan, diberi keikhlasan niat, kemauan keras untuk bisa melunasi dengan cara-cara yang telah disebutkan Mas Sabtu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada satu informasi yang kita mau sampaikan. Ada di program Yayasan Sayap Dakwah Organizer, yuk tanam pahala Ramadan. Bagaimana caranya? Anda sedekah Ramadan mulai sekarang. Kenapa sedekahnya mulai sekarang? Karena khawatir umur kita tidak sampai di. Kalau sedekahnya sekarang, insya Allah kita aman sampai Ramadan minimal uang kita. Bagaimana caranya? Transfer ke rekening BNI Syariah atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer,
Nomor rekening 071-679-2786. Setiap 50.000 yang Anda sedekahkan untuk 5 pos. Yang pertama buka puasa 3 orang. Yang kedua santunan mu'alaf muslimin yang kurang mampu. Yang ketiga untuk fakir miskin, untuk yatim piatu muslimin. Yang keempat untuk santri penghafal Al-Quran. Dan yang kelima untuk operasional dakwah. Dan hari ini insya Allah dana yang masuk sudah sekitar 109 juta. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga ada manfaatnya. Kita ucapkan jazakallahu khair Mas Sabtu Ari. Insya Allah kita akan segera datang ke Jogja. Wah, yang lebih penting makan tengklengnya. Wah, ini udah dibawain ini. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Tengklengnya. Jadi ada tengkleng frozen ya. Frozen ada. Tengkleng frozen bisa dikirim kemana-mana. Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.